Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sorry banget ya, habis selesai Zoom meeting jadi nggak sempet announce pengumuman. Ya wajar lah kalau nggak terlalu banyak, tapi harapan saya kalau misalkan teman-teman ini, adalah orang-orang yang tepat gitu ya, untuk saya sharing informasi ini. Dan ya, oke lah kita start aja ya. Teman-teman, thank you banget perkenalkan saya dengan Ken Filanka dan di sini bukan perwakilan dari perusahaan, no, ya. Saya bukan perwakilan dari Moonbot, tapi izinkan saya sharing bahwa saya ini adalah seorang member juga dan kebetulan kita memang punya sistem afiliasinya. Jadi teman-teman, di sini saya sistemnya lebih kepada sharing aja. Nanti kalau teman-teman ada yang pengen, "Wah saya, nggak nyaman di sini nih, pengen ada yang mengganjal nih, pengen nanya-nanya," silakan, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya teman-teman yang istilahnya kayak mau nanya sesuatu, ada sesuatu yang kayak, "Pak, kok nggak gini sih? Pak, kok nggak gitu sih?" Tanya aja nggak apa-apa. Ya barangkali input dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman itu bisa jadi feedback juga buat saya, untuk saya tanyakan juga kepada manajemen, who knows gitu ya, misalkan seperti itu. Ya, tapi jujur aja sih, saya sudah menggunakan jadi gini teman-teman. Oh ya, oke. Ini udah ada yang baru bergabung ya? Saya langsung lanjut aja kalau gitu, biar nggak terlalu lama ya. Sekarang udah jam 7.45 sebenarnya teman-teman ya. Oke, saya sapa satu-satu dulu, ada Pak Andi ya, selamat malam, Pak Asransyah, Pak Guntur ya, tadi kita baru rapat Pak Guntur ya, Pak Karel, Pak Muhammad Adam Rizky Habibi, Pak Naufal, ini Pak Naufal ya harusnya ya. Udah ada Pak Parso Mobile, user siapa nih, sama Bu Yulia tadi juga sempat kita meeting ya Bu Yulia ya. Oke, selamat malam teman-teman semua, perkenalkan dengan saya Ken ya, saya dari asal Jakarta ya. Singkat cerita, buat teman-teman yang belum kenal dengan saya ya, saya adalah apa ya, saya punya satu komunitas namanya adalah Everwatt buat teman-teman yang memang, mungkin tahu informasi ini kebetulan dari grup ya teman-teman ya. Oke, nah singkat cerita teman-teman, saya adalah seorang karyawan juga ya, sama seperti mungkin kebanyakan dari kita semuanya karyawan ya, di mana, kita itu masih punya bos, kita masih punya atasan dan sebagainya, dan istilahnya mungkin teman-teman itu akan berpikir, "Pak, saya nggak punya waktu untuk ngurusin beginian," gitu, misalkan seperti itu, ya. Tapi masalahnya begini teman-teman, sama seperti saya juga, Anda juga mungkin gitu ya, kita ini mungkin butuh suatu bisnis yang berjalan otomatis, suatu alat bantu, suatu asisten yang memang bisa membantu kita itu mengelola keuangan kita gitu, teman. Nah, singkat cerita teman-teman, saya sedang, apa ya istilahnya, bergabung dengan satu perusahaan yang di mana perusahaan ini sebenarnya udah usianya 6 tahun. Jadi bukan perusahaan baru ya, udah 6 tahun, Februari kemarin 6 tahun ya, jadi bukan perusahaan baru dan istilahnya mereka sudah punya project pertama, sudah punya project kedua, dan ini yang saya mau sharing-kan adalah project ketiganya, yaitu apa? Di bidang software trading kripto, di bidang financial market. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saya share screen aja. Mana ya PowerPoint-nya? Sebentar, kayaknya ketutup. Oke, oke. Sip, oke. Oke, kelihatan ya? Ini kenapa gambarnya roket? Iya, karena kita bergerak di bidang financial market. Sekali lagi ini bukan perusahaan baru ya, perusahaan yang sudah berjalan 6 tahun dan ini project ketiga kita. Nah, kenapa gambarnya roket? Karena, buat anak-anak kripto biasanya mereka percaya bahwa namanya, apa ya, kata-kata Elon Musk lah, "To the moon to the moon to the moon," ya seperti ini, makanya gambarnya roket ya. Nah, dan software kita ini namanya Moonbot. Nanti aku akan jelaskan di belakang seperti apa ya, teman-teman ya. Nah, saya langsung buka dulu ya dengan prinsip investasi umum. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, di mana, investasi udah umum banget, ada emas, logam mulia ya kan, di mana harganya dari dulu sampai sekarang harganya naik terus. Terus kita ngomongin properti, mungkin dalam prosesnya dia naik dan turun, tapi dalam hal ini tanah, harganya tren jangka panjangnya naik terus. Begitu juga dengan surat berharga, obligasi ya. Terus saya lanjut langsung ke pasar saham, kemudian ada pasar mata uang dan, baru-baru ini gitu ya, sangat maju sekali perkembangannya begitu pesat yang di mana namanya cryptocurrency atau mungkin di luar negeri disebut sebagai mata uang kripto gitu ya, aset digital gitu ya. Tapi gini, di luar negeri itu disebut sebagai cryptocurrency, dianggap sebagai mata uang. Tapi jujur di Indonesia itu belum diakui sebagai mata uang, melainkan dinamakan kripto aset. Kenapa? Karena ya balik lagi, di Indonesia itu belum resmi jual beli menggunakan kripto, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu di satu kafe, ada yang nunjukin ke saya, "Pak, ini kok saya bisa bayar di kafe itu pakai Bitcoin ya?" Nah, itu ilegal sebenarnya. Nah, di Indonesia kenapa? Karena statusnya itu baru sebagai aset, kripto aset. Yang di mana teman-teman itu beli, harganya naik, teman-teman jual, teman-teman dapat keuntungan. Sama seperti teman-teman itu beli emas, harga emasnya naik, ya teman-teman dapat keuntungan, ya kan? Tapi sekarang teman-teman itu nggak boleh loh berdagang menggunakan emas, nggak boleh. Istilahnya saya mau beli apa ya, beli makanan pakai emas bayarnya, udah nggak boleh gitu, ilegal statusnya teman-teman, ya. Nah lanjut. Nah, kalau misalnya kita ngomongin cryptocurrency, maka saya harus fair, saya harus ngomongin mother of all crypto, istilahnya kayak bapaknya lah dari semua kripto, yaitu apa? Koin di dunia itu banyak sekali ya, tetapi saya harus ngomongin yang nomor satunya, istilahnya induknya siapa? Bitcoin teman-teman, ya.
By the way, teman-teman, saya informasikan dulu bahwa Zoom hari ini itu sebenarnya bukan fokusnya itu nggak terlalu ke produk. Karena kalau kita ngomongin produk itu sebenarnya hari Kamis kemarin, ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan saya buka kesempatan. Hari ini sebenarnya fokus kita itu lebih ke arah bisnis atau affiliate-nya, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang istilahnya, Pak, produknya bagus. Saya pengen istilahnya, bisa nggak sih zaman sekarang kan udah serba affiliate ya. TikTok ada affiliate, ya kan? Shopee ada affiliate. Terus kita ngomongin kayaknya Raffi Ahmad kayaknya baru bikin perusahaan baru ya, affiliate juga gitu ya. Terus artis-artis affiliate, buat teman-teman digital marketer mungkin beli domain, beli hosting, affiliate juga. Jadi di dunia ini sekarang semuanya affiliate gitu loh. Nah, yang salah itu adalah jangan sampai teman-teman itu memilih produk yang nggak benar gitu loh. Kalau teman-teman memasarkan produk yang tidak benar, nah itu resiko teman-teman. Tapi istilahnya nanti saya jelaskan di belakang ya. Kenapa saya mau sih menjalankan bisnis di sini? Oke, lanjut dulu. Apa itu Bitcoin? Ya, Bitcoin adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 ya. 2008-2009 lah ya. Dari situ awalnya harga satu Bitcoin itu nggak ada harganya. Nah ya, nah nanti saya ceritakan asal-usul Bitcoin dan sampai akhirnya harganya menyentuh harga berapa gitu ya. Nah, sejak tahun 2008-2009 dan sudah diakui oleh Bapepti ya teman-teman ya. Buat kita orang Indonesia, mungkin acuan kita itu sebenarnya regulator, benar nggak? Nah, itu udah apa ya, udah benar-benar patokan kita lah. Regulatornya gimana? Sudah resmi belum ya kan? Gitu kan. Sama. Saya juga istilahnya orangnya hati-hati sebenarnya. Dan sudah diakui oleh Bapepti untuk Bitcoin ini. Di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa. Itu saya nggak ngomong menghayal ya, tapi memang sudah terjadi dari dulu sampai sekarang berdasarkan data. Lanjut. Nah, teman-teman, grafik harga Bitcoin yang tadi saya ceritakan, harga Bitcoin awalnya $1 aja nggak nyampe, 0,0 sekian dolar. Ya, saking murahnya, saking nggak ada harganya, dulu itu di iseng ada orang beli 2 loyang pizza pakai 10.000 Bitcoin, saking nggak ada harganya. Kebayang nggak? Nanti saya ceritakan ya, lanjut. 2014 dari 2008 nggak ada harga, 2014 mendadak harganya loncat. Jadi berapa? Jadi $1.156. $1.165 ya, teman-teman. Nah, harganya ini melonjak tinggi. Jadi ada orang kisahnya awalnya itu mereka bukan siapa-siapa. Nah, tiba-tiba harga Bitcoin loncat. Dia baru menemukan, loh, kok aku punya Bitcoin banyak banget ya? Wah, mendadak jadi miliarder, mendadak jadi sultan seperti itu. Nah, singkat cerita Bitcoin harganya turun. Saya cepet aja, ya. Harga Bitcoin turun dari 1.100 ke $158. Buset, di sini orang-orang udah ada yang, wah gimana nih, harganya turun-turun terus. Jangan-jangan nanti jadi nol gitu kan. Wah, orang-orang panik. Dijual. Tetapi orang yang bisa melihat, ini Bitcoin ini masa depan dunia nih, istilahnya gitu ya. Ke depannya kayaknya mata uang fiat itu sudah nggak terlalu diperhatikan, tidak terlalu oke lagi gitu loh. Makanya mereka, wah ini masa depannya bagus. Akhirnya mereka membeli ketika harganya sedang terdiskon atau lagi murah, ya kan? Lanjut. Setelah itu, harga Bitcoin terbang, teman-teman. Terbang lagi. Ke berapa? Ke $19.765. Buset. Di sini orang-orang yang beli di harga murah, tiba-tiba harganya loncat kayak begini. Wah, itu jadi sultan-sultan, jadi orang-orang kaya, singkat cerita seperti itu. Ya kan? Jangankan di sini harganya naik. Dari sini ke sini aja, harga udah naik 18 kali lipat. Jadi teman-teman misalnya punya 100 juta, di tahun itu, dalam 3 tahun aja, teman-teman udah dapat 1,8 M. Wah, itu sampai geleng-geleng sih. Banyak orang-orang sultan-sultan baru di sini, teman-teman. Nah, singkat cerita, banyak orang juga yang istilahnya, wah, kemarin kebeli Fortuner nih, gitu ya. Wah, teman saya kebeli rumah nih, dan sebagainya. Akhirnya apa? Mereka beli. Nah, akhirnya biasa orang-orang yang FOMO cuma mau ikut-ikutan doang, mereka ujung-ujungnya jadi korban dari market, teman-teman. Singkat cerita, harganya jatuh, boom, gitu kan. Orang-orang udah ambil keuntungan, mereka baru beli di harga pucuk. Nah, singkat cerita, di sini orang-orang panik. Jual. Nah, tapi orang-orang yang mindsetnya investor, mindset jangka panjang, wah lagi murah nih, beli lagi gitu kan. Nah, singkat cerita lagi, harga Bitcoin terbang, paling tingginya kemarin tuh, di 2021 ya. Harga Bitcoin nyentuh hampir 1 miliar, 900 sekian juta lah, $69.000, teman-teman. Nah, di sini ya, kalau kita liatin siklusnya, teman-teman, ya, dari nggak ada harga, ada harga. Sebentar, saya kasih tanda dengan warna hijau misalkan ya. Dari nggak ada harga, harganya tiba-tiba loncat ke $1.165. Terus turun, naik lebih tinggi, turun, naik lebih tinggi lagi. Nah, kabar bagusnya adalah sekarang harga Bitcoin itu lagi turun lagi. Turunnya ke berapa? Ke sekitar berapa sih sekarang? Anggap aja 30.000 lah ya. Anggap aja 30.000. Saking saya udah pakai Moonbot, saya udah nggak ngikutin harga. Singkat cerita seperti itu. Karena istilahnya Moonbot ini adalah software trading autopilot, teman-teman. Yang dimana mungkin teman-teman, saya karyawan, Pak. Saya adalah pebisnis, Pak. Saya nggak punya waktu, Pak. Dan sebagainya. Sama, saya pelajar, Pak. Sama, saya juga nggak punya waktu gitu loh, singkat cerita. Nah, tapi dengan software trading, saya bisa punya bisnis, punya cash flow yang berjalan autopilot. Lanjut ya. Nah, kalau teman-teman lihat siklusnya, naik, turun, naik lebih tinggi, turun, ya. Selanjutnya harusnya apa?
Kalau orang-orang trader, misalnya orang-orang di dunia finansial, mereka percaya yang namanya history repeat itself. Masa lalu dari dulu sampai sekarang, namanya manusia itu nggak berubah. Selalu ada yang namanya fear and greed. Ya itu udahlah teman-teman yang nggak paham sampai di situ nggak apa-apa. Tapi trader-trader, orang-orang dalam dunia finansial, mereka percaya bahwa yang namanya siklus itu berulang. Manusia dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nggak berubah sama sekali gitu, teman-teman. Nah, singkat cerita ya teman-teman ya, kalau misalkan siklusnya seperti ini, prediksi adalah di kisaran 2024 atau 2025 ya, atau 2025 nih saya tulis ya, 2025. Diprediksi harga Bitcoin itu bisa terbang lebih tinggi lagi, teman. Nah, bukan kata saya, tapi kata dunia. Katanya bisa nyentuh sampai 500.000, ada yang bilang sampai 1 juta gitu ya. Ada yang bilang sampai 1 juta, nggak ada yang tahu seperti apa, teman-teman. Tetapi memang kalau kita lihatin siklusnya seperti itu, teman-teman. Nah, artinya apa? Di sini ada peluang yang luar biasa menurut saya, seperti itu, teman. Ya kan? Nah, ditambah lagi kalau kita ngomongin dunia ini udah benar-benar segala sesuatunya itu teman-teman lihat gak sih? Semuanya udah serba Bitcoin, semuanya udah pakai kripto dan sebagainya. Perusahaan besar-besaran gitu ya, beli Bitcoin gitu ya. Kemudian apa sih? Saya lupa apa MicroStrategy ya, katanya itu pemilik Bitcoin paling banyak, teman-teman. Terus kita ngomongin apa namanya? Negara El Salvador itu katanya mau bikin kota yang khusus murni Bitcoin, teman-teman. Itu benar-benar oh pembayaran semua pakai Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin Indonesia sendiri, aku menurut pandangan pribadi ya, itu support banget sama Bitcoin. Kenapa? Legalitas sudah ada, terus istilahnya katanya bursa kripto di Indonesia itu mau didirikan tahun ini pertengahan Februari kemarin. Kalau teman-teman nggak tahu, itu bulan literasi kripto perdana di Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia dianggap belum terlalu banyak edukasinya. Nah, terus istilahnya perpajakan kripto tahun lalu menyumbang pajak terbesar, cukup terbesar lah istilahnya di Indonesia dan sebagainya. Artinya apa? Bitcoin atau kripto sendiri di Indonesia ini diterima dengan baik. Nah, seperti itu, teman. Artinya apa? Chance atau peluang untuk harga Bitcoin bisa to the moon, terbang ke atas, itu sangat besar sekali, teman-teman. Oke? Nah, lanjut ya. Lanjut. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa ini adalah satu peluang yang luar biasa, ya. Jujur aja, saya memang kalaupun saya tidak tahu software trading ini, saya memang pasti pakai bukan pakai, maksudnya saya nggak tahu nih software ya, istilahnya saya juga nggak kenal sama nih software. Tapi jujur, saya ini latar belakangnya meskipun di dunia kesehatan, tapi saya cukup dalam di dalam financial market. Malah kalau dibandingkan, ya I don't know lah, istilahnya saya punya passion ke arah sini, saya lebih ngikutin ke arah sini gitu, teman. Jadi singkat cerita ya, di sini ada satu peluang besar ya, teman-teman ya. Nah, di sini pertanyaan saya, seberapa banyak dari kalian yang ngerti bagaimana cara untuk bertransaksi di market kripto? Pak, saya nggak ngerti Pak cara bertransaksi di market kripto. Oke, nggak apa-apa. Banyak juga teman-teman saya yang saya nggak ngerti cara trading kripto gitu loh. Saya nggak ngerti cara beli Bitcoin gimana, cara beli ini gimana, saya nggak tahu istilah gitu. Tapi ada juga istilahnya, Pak, saya ngerti cara trading gimana Pak. Saya mah ngerti Pak, saya mah ngerti semua dan sebagainya. Nah, tapi pertanyaan saya buat Anda, emang Anda nggak capek? Market kripto tuh 24/7 loh. Tanggal merah buka, Sabtu Minggu itu buka, ya. Nggak ada off-nya. Emang Anda nggak capek ngeliatin grafik naik turun, lilin gitu kayak gitu? Apa candlestick. Emang nggak capek gitu loh. Ya jujur aja, saya punya teman, namanya Mas Berto ya. Dia itu katanya trading, sempat sampai masuk opnam gitu, masuk rumah sakit. Saking stresnya gitu ya, saking capeknya gitu, teman. Nah, emang Anda nggak mau istilahnya daripada saya trading, mending saya ngerjakan hobi, mending saya istilahnya ngerjakan hal yang lain dan sebagainya, berbisnis dan sebagainya, ngabisin waktu sama keluarga, emang nggak mau? Nah, itulah yang sebenarnya kita sharing. Nah, di sini ada satu peluang ya, untuk dalam dunia kripto dan kita punya solusinya buat teman-teman yang memang butuh suatu otomatisasi atau mungkin saya nggak ngerti bagaimana caranya. Nah, yaitu adalah namanya Moonbot, teman-teman. Seperti yang teman-teman tadi sudah lihat videonya ya, Moonbot ini adalah expert advisor, teman-teman, ya. Jadi adalah penasehat expert, gampangnya gitu ya. Nah, tetapi saya tahu banget, tahun 2021 kemarin, ya kalau kita ngomongin ini apa sih, IE itu apa sih? Robot. Langsung, robot trading gitu ya, langsung saya kasih tahu. Nah, buat teman-teman mungkin, sama seperti saya juga ya, waktu saya dikasih tahu, "Pak Ken, saya punya robot trading nih," istilahnya gitu ya. Enggak ya, enggak, aku nggak mau ya. Kemarin tuh 2021 banyak tuh kejadian-kejadian, nggak mau ya, aku bilang kayak gitu. Udah singkat cerita, terus tiba-tiba ada lagi yang ngasih tahu, Pak Ken, ini loh Moonbot loh, kamu dengerin dong istilahnya informasinya." Enggak ya, enggak, namanya aja bot, robot, enggak ya, 2021 kemarin belum selesai masalah gitu kan. Nah, singkat cerita ditawarin lagi, "Ken, udah dengerin aja dulu, saya nggak akan gangguin kamu lagi kalau misalkan kamu nggak cocok. Bener ya, nggak gangguin aku lagi ya." Ya udah aku simak informasinya. Dan memang kebetulan aku pun kalau nggak pakai software ini, aku emang trading manual, teman-teman.
Aku pakai Binance, aku pakai toko kripto, singkat cerita kayak gitu ya teman-teman, untuk kripto ya. Nah singkat cerita setelah diinformasikan kepada saya, loh kok ternyata Moonbot ini benar-benar nggak menghimpun dana, ini udah benar-benar nggak menghimpun dana. Kenapa? Kalau dulu itu teman-teman transfer ke perusahaan, teman-teman itu transfer ke broker, nggak jelas ownernya siapa, anta-beranta, di pulau terpencil dan sebagainya. Tapi Moonbot ini ya tidak menghimpun dananya itu benar-benar tidak menghimpun dana. Terbukti dari apa? Ya, duitnya itu di wallet exchanger teman-teman masing-masing gitu loh. Jadi singkat cerita ya, kita di sini bisa pakai ibarat teman-teman kalau nyimpan duit rupiah, bukannya bank BCA, BNI, BRI, Mandiri, Danamon gitu ya singkat cerita ya. Tapi misalkan teman-teman mau buka rekening dolar, buka khusus rekening dolar gitu ya, nyimpan dolar buka rekening dolar. Teman-teman mau nyimpan kripto, ya buka khusus kriptonya apa. Nah, di sini yang terbesar di dunia nomor 1 namanya Binance. Mau pakai yang ada di Indonesia, nomor 2-nya namanya toko kripto, teman-teman. Ya, dan itu pun sudah Bapepti istilahnya teman-teman. Silakan terserah gitu loh. Jadi istilahnya ini benar-benar banknya bank kita sendiri-sendiri gitu loh. Cuma Moonbot ini kita sambungin aja gitu loh konsepnya. Ya, nanti aku akan jelaskan kepada teman-teman konsep dari menyambungkan ini seperti apa sih sebenarnya. Nanti aku akan jelasin, ya. Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Oke, langsung aja cepet. Lanjut aja, nggak usah. Jadi sistem trading kita adalah beli jual beli jual beli jual, beli di bawah jual di atas, semua berjalan otomatis ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini buy sell BS BS, buy sell buy sell buy sell buy sell buy sell, turun buy sell buy sell buy sell buy sell. Nah ini semua berjalan otomatis nih kayak gini nih. Buy on lower price, sell on higher price. Beli di bawah, jual di atas. All is 100% autopilot. Jadi semua berjalan otomatis, teman-teman. Dan kebetulan ini adalah tampilan dari Binance gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngomong tradingnya manipulasi fiktif dan sebagainya, gimana ya? Orang jelas-jelas ini ada di rekening kita, laporannya udah nggak mungkin didebat punya gitu loh. Justru kalau berdebat itu sangat-sangat konyol sebenarnya. Itu lanjut ya. Nah, kalau misalkan saya boleh cerita ya, ada orang yang nanya, Pak, profit dari Moonbot kalau saya join berapa, Pak? Modal saya segini, Pak, profitnya berapa? Jujur, teman-teman, aku lebih baik aku nggak jawab. Kenapa? Nggak bisa diprediksi, nggak bisa. Beneran deh, nggak bisa diprediksi. Kenapa? Penentu profit Moonbot itu adalah yang pertama modal kalian. Yang kedua koinnya, koin apa. Dan yang ketiga adalah kondisi dari market. Ini yang penentu yang saya nggak bisa pastikan. Kenapa? Market itu kadang-kala, wow, kocok atas bawahnya gila-gilaan tuh, istilahnya gitu ya. Nah, tapi kadang-kala marketnya itu lesu, kayak tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kayak istilahnya cuma gemercik-gemercik kecil dan sebagainya. Nah, itu gimana mau profitnya, teman-teman? Kenapa? Namanya trader itu mencari selisih dalam market. Kalau marketnya itu nggak bergerak, ya apa yang mau diprofitkan, bisa gitu. Apa yang mau ditradingkan, gitu kan. Nah, tetapi boleh dong, saya cerita sedikit dari masa lalu sampai sekarang, misalnya. Sorry, bukan. Dari histori teman-teman yang sudah bergabung, gitu ya. Oke, nah, meskipun tidak bisa jadi acuan, oh Pak Ken, saya berarti kalau join di sini 5% ya Pak, sebulan. Nggak bisa ngomong. Kalau misalkan saya bisa ngomong kayak begitu ya teman-teman ya, saya udah all in kali istilahnya gitu kan. Nah, tapi kan nggak boleh kayak gitu. Namanya investasi itu tidak mungkin kita mencerminkan profit di masa depan, tidak bisa ya. Nah, teman-teman, ada teman-teman kita yang sudah bergabung ya, dan dengan modal yang bervariasi lah. Ada yang modalnya 1.000, ada yang modal 10.000, ada yang 100.000. Jadi modalnya beda-beda ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ternyata ada yang profitnya 9% sebulan. Ada yang 11%, ada yang 14% juga gitu teman-teman. Tapi bisa segini terus gak Pak? Pasti gak Pak? Ya nggak pasti teman-teman. Balik lagi, ini real market, market asli loh teman-teman. Lanjut ya. Nah, ada juga teman-teman kita yang bergabung dan kita kumpulin datanya, ada yang dapat 15%, ada yang 13,85%, ada yang 13,75%, ada yang 16% teman-teman. Tapi ingat ya, contoh di atas tidak mencerminkan profit di masa yang akan datang gitu teman. Nah, langsung aja biar nggak usah terlalu lama, saya langsung kasih lihat akun saya sendiri ya teman-teman ya. Biar lebih fair lah, biar lebih fair. Sebentar. Lihat di mana ya? Lihat di mana ya? Bentar. New tab, ya, sip. Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya buka sportlution.com. Udah login belum ya? Saya lupa, bentar ya. Udah login ya. Ini udah login, teman-teman. Sebentar. Nah, ini udah loading. Mudah-mudahan kelihatan ya layar saya ya. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Oke, sip. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini kita bisa konekinnya itu bisa kedua ya. Bisa ke Binance, bisa ke toko kripto. Binance nomor 1 di dunia ya. Saya nggak ngaco ya ngomongnya ya. Kita cari aja exchange kripto. Ya inilah yang terbesar lah ya. Top exchange kripto in the world. Nah, ini nomor 1 ya. Di mana transaksi dia hari ini 6 triliun dolar. Bandingkan sama ranking 2-nya, 600 juta doang. 10 kali lipat. Ranking 2 sampai 10-nya aja kalau digabungin ranking 1-nya nggak kalah. Singkat cerita gitu. Jadi istilahnya kita sudah menaruh uang untuk kripto ini di tempat nomor 1 di dunia. Jadi udah nggak bisa didebat ya teman-teman ya. Lanjut. Atau misalnya teman-teman mau pakai toko kripto, boleh juga ya. Ini sudah ada di Indonesia memang ya. Dan istilahnya dia peringkat berapa ya kalau saya lihat ya. Dia peringkat 105 di dunia. Terserah teman-teman
ya. Tapi nanti kita diskusikan aja lah ke pengundangnya seperti apa ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya teman-teman ya, saya langsung aplikasi aja. Jadi teman-teman itu nggak terlalu banyak ngelihat link slide ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah saldo nganggur saya. Ini saldo saya yang saat ini sedang terpakai dalam bentuk koin aset ya teman-teman ya. Dan ini adalah keuntungan saya. Oh, hari ini nggak terlalu besar ya. Balik lagi, tergantung market. Kalau marketnya kocok atas bawahnya itu volatile banget, fluktuatif banget, nah itu keuntungannya gede. Tapi ceritanya hari ini mungkin nggak terlalu seberapa besar ya. Nih, contoh saya kasih lihat teman-teman. Oh, by the way, ini keuntungan saya selama ini ya, $4.147. Kalikan aja sama ya 14.000 sekian lah, berarti 60 juta lah kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Hasilnya nggak tentu, teman-teman. Ada yang kecil, ada yang besar nih, 58 ya kan, $58 lumayan ya. 700-800 ribu sehari berarti ya. Nah, terus teman-teman bisa lihat, sebentar saya scroll dulu, ada yang $115 ya kan. Ada juga yang gede lagi nih, saya kasih lihat. Agak sebentar. Biasanya sih tanggal 1 Januari ya, biasanya itu agak kecil karena tahun baru kan 0,4. Terus tanggal 25 Desember Natal 0,8 ya. Tapi saya sempat juga ya. Saya sempat juga ini gede banget nih. Udah historinya udah mau hilang nih. $218, ngeri banget 10 November nih. Saya nggak tahu, saya lupa apa kejadiannya. Cuma intinya teman-teman bisa ngecek semua transaksinya di sini. Wah, banyak banget ini. Ini bisa ratusan sampai ribuan transaksi. Kalau teman-teman yang ngerti trading, dibilang, "Ngapain sih saya trading pakai software? Trading software nggak jantan," dibilang gitu. Mohon maaf, ya. Kalau misalkan Anda jantan, naik mobilnya jangan matic, manual. Zaman sekarang kan semua udah serba matic ya. Anda jangan kolot, istilahnya gitu loh, ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, ya, di sini kita itu nggak fokusnya itu kita di koin-koin bagus aja singkatnya, ceritanya begitu ya. Koin di dunia itu banyak banget, artis bikin koin dan sebagainya, tapi aku nggak mau main koin-koin begitu. Kita fokus di koin-koin yang kategorinya blue chip ya, di mana teman-teman mungkin, "Oh, saya mau main koin-koin bagus aja, 3 besar, 10 besar ya, 20 besar." Ya saran saya sih mentok di 20 besar aja, jangan sampai 50 besar. Nanti takutnya teman-teman keambil koin micin. Nah, di sini ada kalkulator untuk money management, jadi kunci dalam trading itu sebenarnya bukan robotnya hebat atau enggak, bukan loh. Kunci dari, berhasil enggaknya dalam, manajemen investment kalian, misalnya gitu ya, adalah dari, money management kalian. Kalau misalkan modal 500, jangan maruk, main satu koin aja. Kalau misalkan teman-teman main $1.500, udah jangan maruk, main 3 koin aja gitu singkat cerita. Dan misalkan teman-teman adalah orang yang ngerti trading gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga kita lengkapi dengan, fitur technical analysis. Jadi ini yang membedakan antara software kita dengan yang lain. Nah, teman-teman yang nggak ngerti trading, it's okay, nggak ada masalah. "Pak, saya nggak ngerti trading." "Pusing lah, Pak, ngurusin begini." Ya udah, di sini udah disiapin semua, teman-teman tinggal pakai doang. Tapi ceritanya kalau teman-teman itu ngerti cara trading, pingin punya strategi, ada otak sendiri nih, ada strategi yang mau dipakai sendiri, itu bisa dimanipulasi, bisa dikotak-atik sendiri, bisa disetting sendiri, teman-teman. Singkat cerita gitu. Dan ini, teman-teman, ingat ya, saya tadi bilang, duit itu ada di rekening kalian masing-masing, di wallet exchange kalian masing-masing. Terbukti dari mana, Pak? Sebentar ya, saya bisa buka Binance saya nggak? Saya cek ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kok ada angkanya, Pak, katanya nggak transfer ke sini. Ini tuh cuma menampilkan saldonya doang. Ini duitnya nggak benar-benar di sini, duitnya itu ada di rekening kalian. Tetapi kita menggunakan teknologi yang namanya API binding. Nah, di sini sistem colok kabel. Jadi teman-teman ada istilahnya kayak ada colokan nih, software kita punya colokan ya kan. Nah, kebetulan si rekening kita itu open. Jadi ada lubang colokannya, dicolok pep gitu kan. Sehingga saldo saya muncul di sini nih, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini saldo saya nih. Nah, saldo saya kelihatan di sini. Dan ketika kita menyambungkan, sebentar ya, saya bisa buka nih harusnya. Nah, ini ya masih masih clock in ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada fitur API management, fitur colok kabel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah, saya cuma memberikan hak buat mereka itu enable reading doang. Dia cuma boleh membaca doang, dia nggak boleh narik, ya kan? Dia cuma boleh, saya contoh nih, enable spot and margin trading. Dia boleh melakukan trading, tapi dia nggak boleh narik dana kita. Nah, enable withdrawal di sini, jangan ditarik. Jangan diconteng. Kalau diconteng, berarti kita membolehkan mereka itu untuk narik dana saya. Bisa gitu loh. Jangan diconteng. Udah cukup dua ini aja, baca sama trading gitu loh. Dan di sini kita ada IP whitelist. Yang ini fungsinya adalah mengamankan supaya cuman si Moonbot doang yang bisa melakukan reading dan spot and margin trading. Jangan sampai pihak lain ikut-ikutan gitu loh. Nah, ini adalah pengaman buat kita sebenarnya seperti itu, teman. Dan kalau misalkan kita ngomongin, "Pak, profit di sini itu asli atau manipulasi, Pak, atau fiktif, Pak?" Nah, buktikan aja kalau gitu ya. Kita cek ya, kita cek. Nih. Terakhir saya ada sebentar, refresh dulu. Belum loading nih. Bentar ya. Teman-teman bisa lihat. Aduh, kok nggak muncul? Ini ya. Tadi 7 Mei berarti hari ini saya ada 4,9. Ini bukan 4.000 ya. Saya belum sekaya itu ya. Pas diklik teman-teman bisa lihat. Oh, terakhir
ada take profit di koin Solana ya. Jam berapa? 18.01.45 ya. Dan kalau misalkan saya buka nih di sini ya, ini kan rekening saya nih. Apa yang ada di rekening saya berarti benar-benar terjadi dong. Logikanya seperti itu dong. Ya kan? Lanjut. Di bagian sini mana? Di bagian order, spot order, ini saking seringnya saya buka ya. Order history, jadi saya hafal sebenarnya ya. Terus nanti cari yang sell, bentar, cari yang sell. Bentar, lagi loading nih. Nah, cari sell ya. Jam berapa? 7 Mei 2023 saya buka. Bentar. 7 Mei 2023. Benar nggak? 7 Mei 2023. Jam 18.01.45. Jam 18.01.45. Sama nggak? Sama. Udah nggak bisa didebat. Kalau debat itu konyol gitu loh. Singkat cerita seperti itu. Jadi ini benar-benar kita ini, ya istilahnya orang mau debat dengan hal ini tuh kayak ibarat aku transfer nih. Misalkan, ini Pak Mangun yang udah join belum ya? Pak Mangun ya. Contoh ya. Nah, Pak Mangun nih, aku transfer duit ke Pak Mangun misalkan gitu ya. Pak Mangun bilang, mana Pak? Nggak ada istilahnya. Coba cek rekeningnya Pak Mangun. Jelas-jelas ada nama saya tuh transfer 1 juta. Pak Mangun bilang, belum ada Pak Ken, belum ada. Lah itu apa Pak? Gitu loh. Jadi memang sudah jelas, memang sudah ada gitu loh. Pencatatannya itu udah di rekening gitu loh. Masa bisa palsu istilahnya gitu loh. Konsepnya kayak gitu aja sebenarnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya contoh keuntungan saya. Hari ini saya agak panjang ya, sorry banget ya. Jadi saya ini modal sebenarnya 10.000 teman-teman. Nggak dari awal. 10.000 ini sebenarnya setelah berapa lama saya pakai, saya nambah dana. Jadi mungkin kalau misalkan saya dari awal udah 10.000 dananya, saya udah 90% keuntungan. Cuman sayangnya saya awal nggak 10.000 teman-teman. Nih ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya, saya modal 10.000. Ada orang yang bilang, Pak, ini kok floating minus semua Pak. Dengan bangga saya pamerin. Saya nggak ngumpetin apa-apa loh ya. Nih, teman-teman kalau jual rugi nih, harga lagi turun nih. Minus 377. Ya anggaplah 5 juta lah. Ini 5 juta juga kurang lebih. Ini 4 juta minusnya ya. Ini 2 juta misalnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman. Ini saya kalau jual rugi, ini saya cut loss loh. Saya jual rugi nih, teman. Ya kan? Tapi istilahnya nggak usah panik. Nggak usah panik dengan minus-minus seperti ini. Kenapa? Karena kita mainnya di market spot. Market spot tuh seperti teman-teman itu beli emas 1 kilo nih ya. Emasnya jatuh harganya. Panik gak? Ngapain panik? Emasnya kita pegang kok. Nanti juga naik lagi, benar gak? Nah, sehingga apa? Ketika harganya turun, kalau aku punya duit lagi, ya beli lagi aja. Mumpung lagi murah, cuy. Istilah gitu. Ya kan? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau saya jual, saya eksekusi, cairin lah semua jadi rupiah, jadi USDT ya. Nah, saya kan jual rugi kan? Tapi kalau misalkan saya jual rugi, kita hitung yuk. Modal saya 10.000. Modal saya 10.000 ya. Kalau saya jual rugi 91,2 nih ya, 91,2 ditambah dengan 10.624 tambah 10.624 gitu ya. Nah, terus ditambah lagi kebetulan di sini ada 1301 ya, tambah 1301. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dengan modal 10.000, cut loss, jual rugi ini semua, saya masih dapat 12.016. Kalikan aja sama harga dolar berapa sih? 14.700 ya kalau nggak salah ya. Nah, dikurangkan dengan salah hitung. Bentar. Yang mana nih? Nah, ini ya, tadi ya. Dikurangin dengan modal saya 10.000, dikalikan dengan 14.700. Maka saya jual rugi, saya masih dapat hampir 30 juta lah, kurang lebih. Ini jual rugi loh. Kalau nggak jual rugi gimana? Nggak jual rugi, tungguin aja sampai harganya naik. Kalau harganya naik, panen lagi. Seperti teman-teman itu beli emas, pas harga emasnya lagi turun, beli lagi, harganya naik, teman-teman cuan. Misalnya gitu loh. Lanjut ya. Wah, Pak Parson, thank you, Pak. Oke, siap ya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya lanjut langsung, biar tidak terlalu lama, langsung aja. Pak, gimana cara join? Weh, bentar, jangan dulu. Saya nggak enak kalau ngomongin cuma untung-untungnya doang. Jatuhnya saya yang jadi kayak apa ya? Kayak istilahnya kok berjanji manis doang gitu kan. Saya harus ngomong dong tentang resiko, ya kan? Bener nggak? Ini nggak usah lah, saya skip aja ya. Tadi saya udah jelasin Banyak. semuanya. Nah, resiko moonboard ya. Jadi ibarat saya nggak ngomongin teman-teman beli mobil gitu ya kan. Wah, enaknya adalah kenceng Pak dan sebagainya. Tapi resikonya apa gitu loh. Dengan money managementnya resikonya apa? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Resikonya langsung saya buka ada 3 ya di sini. Sebenarnya ini bukan resiko moonboard. Ini resiko ketika teman-teman berdagang dalam market spot. Jadi teman-teman pakai moonboard ataupun nggak pakai moonboard. 3 resiko ini emang udah ada kok. Oke? Nah, resiko pertama adalah resiko dari floating. Masa tunggu atau floating. Seperti yang tadi saya bilang, teman-teman beli emas, harga emasnya jatuh. Rugi nggak? Nggak rugi. Kenapa? Belum dijual kok. Tunggu aja sampai harganya naik. Baru teman-teman jual lagi di sini. Bener nggak? Nah, artinya apa? Ketika turun, harganya tunggu naik lagi. Artinya ada namanya masa tunggu atau floating, teman-teman. Nah, itu enaknya market spot. Kalau market futures, itu bisa margin call, dana teman-teman bisa habis. Di sini nggak bisa. Kenapa? Market spot itu istilahnya benar-benar beli emas. Harga emas mau turun jadi 0, 1 kilogram, tetap 1 kilogram. Nggak mendadak emas teman-teman itu jadi 0 kok. Misalnya gitu kan. Yang kedua, tempat teman-teman taruh duit, banknya tutup. Wah, mateng dah kalau tutup, ya kan? Nah, makanya itu kita nggak pilih bank-bank yang istilahnya kayak
ini baru baru berdiri loh, misalnya gitu ya. Ini bank masih kecil, baru baru merintis loh. Enggak, kita pilih yang terbesar. Binance nomor 1 di dunia, toko kripto ini nomor 1, nomor 2 di Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman silakan. Istilahnya kalau misalnya kita ngomongin ini sampai rontok, wah dunia kripto itu istilahnya gimana tuh, apa ya namanya, kayak wah ekstrim, wah dunia itu panik semuanya. Kenapa nih kayak begini-gini, ya kan? Nggak cuma kita doang gitu loh. Ini udah terbaiknya seperti itu. Dan yang ketiga, solusi dari koin crash. Koin di dunia itu banyak ya teman-teman ya. Ada koin artis, koin apa. Nah, kita nggak mau main koin-koin seperti itu. Yang tadi saya tunjukin, kita bermain dengan aset yang istilahnya top. Top 1, top 2, top 3. Atau mungkin 5, 10 besar, 20 besar. Yang kenapa? Ketika Bitcoin harganya terbang lagi di 2024, 2025 menurut prediksi. Nah, jangan sampai kita beli koin yang istilahnya semua koin naik, koin kita itu mandek, kagak naik. Nah, itu mateng kalau kayak gitu. Nah, makanya kita pilih di koin-koin yang terbaik aja gitu, teman. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ini yang tadi saya kasih lihat ya. Jadi ini belum saya kasih lihat ya tadi belum. Oh, ini udah mirip. Ini tampilan handphone aja, teman-teman, ya. Jadi semua transaksi kita itu bisa dibandingkan. Jam, menit, detik, millisecond, semua bisa, teman-teman. Artinya apa? Tidak bisa didebat. Kalau debat konyol, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini udah langsung masuk ke perusahaan. Perusahaan kita ada 2. PT Maju untuk Negeri untuk software tradingnya ya. Jadi Moonbot itu di PT Maju untuk Negeri. Dan kita ada PT Sukses Integritas Perkasa yang sudah 6 tahun, teman. 6 tahun lebih, ya. Di mana, teman-teman? Kita tahu semua, Moonbot ini adalah software trading. Software itu ada fisik nggak? Ada kepala nggak? Ada badan nggak? Ada kaki nggak? Kan nggak ada, ya kan? Artinya apa? Artinya, sebentar, notifikasi Telegram take profit ganggu banget. Ya, jadi karena produknya software nggak ada fisik, makanya harus dipasangkan dengan dengan produk yang istilahnya punya fisik. Apa? Nah, di sini memang kita itu punya produk lain, which is apa? Kita punya serum wajah, ya. Di mana teman-teman itu dapat serum wajah juga. Jadi teman-teman, kalau saya suka bercanda sama teman-teman saya, atau saya sharing ke teman-teman saya, kamu kalau mau pakai Moonbot, kamu juga dapat serum loh. Kamu nggak cuma dompet kamu tebal loh, tapi wajah kamu juga kinclong, glowing, seperti itu konsepnya. Jadi wah, ini satu kesatuan yang sangat mendukung sih sebenarnya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, dan owner-nya sama. Owner-nya adalah namanya Pak Michael. Nah, ini namanya Pak Michael ya. Pak Michael Tan ini adalah anggota APLI di bidang Mitra Bapepti sama OJK. Jadi untuk urusan-urusan seperti ini, beliau itu koordinasi terus, tektokan terus. Wah, kurang apa, kurang apa, kurang apa gitu loh. Dan untuk masalah izin dan sebagainya, hingga saat ini kita sebenarnya sudah paling lengkap. SUPL sudah ada, APLI sudah ada, PSE dari Kominfo kita sudah ada. Nah, ke depannya dengan adanya kalau misalkan kan misalnya kalau kita ngomongin izin dan sebagainya kan pasti ke depannya ada pengembangan, tambahan kayak gitu ya. Kita nggak usah muluk lah. Kita ngomongin saya nggak usah istilahnya banyak ngomong lah istilahnya. Saya cuma ngomong ke depannya namanya apa namanya? Aturan-aturan kan pasti ada pembaruan, ada tambahan seperti itu ya. Nah, itu urusan administratif aja yang istilahnya tinggal kita urus aja sebenarnya seperti itu. Terlepas dari itu semua ya, duit teman-teman itu kan ada di rekening masing-masing. Sekalipun perusahaan ini tutup, Moonbot istilahnya Moonbot ini tiba-tiba wah tidak beroperasi lagi dan sebagainya. Teman-teman ingat loh, duit teman-teman itu bukan di Moonbot, duit teman-teman itu ada di rekening teman-teman masing-masing. Konsepnya seperti itu. Oke, lanjut. Nggak usah lah, ini muka saya. Lanjut. Nah, di sini kita ada 3 paket ya, teman-teman, untuk gimana cara memulai. Nah, di sini kita ada 3 paket ya. Nah, di sini kita ada 3 paket yang di mana kita ada basic ya 2,3, advance 11,5 dan juga paket pro itu 23 juta ya, teman-teman ya. Nah, bedanya di mana? Kalau basic ini teman-teman itu seperti menyewa untuk masa pakai 1 tahun ya. Kita udah hitungin kalau 1 tahun bagi 360 hari berarti kurang lebih teman-teman itu keluarin 6.000 perak. Ya, atau teman-teman mau nabung sebulan ya, sehari nabung 60.000, 70.000 lah. Teman-teman selama 1 bulan teman-teman udah bisa pakai paket basic selama 1 tahun. Oke, dan kalau misalkan paket advance, nah ini semakin ke kanan makin murah ya sebenarnya ya, kalau kita hitung-hitungan secara matematis ya. Nah, advance ini ya, harga 5 kali lipat boleh, tapi dia dapat 5 plus 2, jadi 7 tahun masa pakai. Sedangkan kalau paket pro ini, ini udah paling murah sebenarnya. Kenapa? Nah, ini teman-teman meskipun bayar segini, tapi dapatnya fasilitas seumur hidup lifetime, teman-teman. Nah, kemudian bedanya apa lagi, Pak? Basic, Advance, sama Pro, beda dari segi fiturnya. Makanya kalau teman-teman lihat, kok kiri, tengah, kanan paling panjang mana? Paling panjang kanan. Kenapa? Fiturnya paling lengkap. Contoh, di sini ya. Nah, di sini ada Ultimate Mode, di sini Ultimate Mode, di sini Standard Mode. Oke? Nah, nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya. Terus di tengah sama kanan ya, di sini ada fitur coin grouping, di kiri nggak ada. Di tengah sama kanan ada namanya trailing profit ya. Di kiri nggak ada, oke? Terus di kanan ini ada fitur auto saving, auto staking, kayak mirip program deposito ya, deposito kayak di bank gitu lah, tapi ini versi kripto. Nah, itu cuma ada di paket pro doang. Dan ini satu-satunya di dunia. Belum ada yang punya seperti ini.
Ya, jadi cukup bangga juga meskipun saya sebagai pengguna, tapi kebetulan karena saya aktif di sini, saya cukup bangga juga sharing informasi ini ke teman-teman sekalian, gitu singkat cerita. Oke, dan teman-teman juga di sini dapat serum ya, 2 serum, 10 serum, 20 serum. Kurang lebih seperti itu, teman. Lanjut 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 lanjut. Nah, ini ultimate mode ya, yang ada cuma di paket advance sama paket pro. Dan lanjut dulu. Nah, ini, sebentar. Nah, kalau teman-teman, ya meskipun ada teman-teman yang nanya, "Pak, modalnya berapa?" Sebenarnya dari Moonbot itu nggak ada acuan. Minimal berapa dana? Gitu nggak ada acuan seperti itu. Tapi boleh dong, ya kita dari komunitas kita ada istilahnya, berdasarkan pengalaman-pengalaman sih cukup sebenarnya satu koin itu siapin $500 gitu loh. 2 koin berarti kelipatan 500 saja, 1.000. Terus 500 lagi, 1.500, 3 koin, 4 koin, 5 koin. Gampangnya kayak gitu aja, teman-teman. Tetapi, sekedar informasi aja buat teman-teman semua ya. Kalau mau bener-bener super money manajemennya itu super ini banget lah, super ketat banget teman-teman. Teman-teman bisa siapkan cadangan lagi sebenarnya. Tapi ya jujur aja, aku dan teman-teman itu cukup dengan $500 satu koin aja udah meng-cover dari awal saya join di tahun lalu sampai sekarang saya udah nggak pernah nyuntik dana lagi gitu, teman. Ya nyuntik dana cuma buat nambah deposit aja karena saya lagi mau nambah modal aja, bukan karena kebutuhan gitu kurang lebih. Nah ya, lanjut aja kurang lebih seperti ini teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini fitur auto saving yang tadi saya jelasin. Jadi, ini pertama dan satu-satunya di dunia, dana yang belum ditradingkan tetap mendapatkan bunga dari saving di Binance. Istilahnya kayak deposito lah, ya. Kayak deposito di bank lah. Cuman ini kan versi kripto ya. Nah, APY-nya kurang lebih lumayan, 3-9% per tahun. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan clear lah ya untuk informasi ini. Oke, kurang lebih begitu aja dari, yang saya bisa informasikan terkait projeknya. Teman-teman nanti, untuk teman-teman yang pengen tahu informasi lebih detailnya atau mau nanya sekarang silakan. Saya kasih waktu mungkin 1 menit aja, kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, saya langsung lanjut ke topik selanjutnya, which is adalah di bidang affiliate-nya. Nah, ini ya teman-teman ya, saya sharing-kan dikit. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Silakan kalau ada yang mau nanya. Mana ya tadi? Kurang lebih begitu. Ada yang mau nanya nggak? Saya kasih waktu mungkin hitung sampai 10 detik, kalau ada yang mau nanya silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lagi ayo, 6, 7, ada yang mau nanya? 8, 9, ada yang mau nanya? Terakhir? 10, nggak ada ya? Oke, langsung lanjut. Kayak ini ya, kayak apa sih namanya, hitungannya, eh apa sih sebutannya, lupa. Bentar ya, bentar bentar bentar. Saya carikan dulu PowerPoint-nya karena saya ada pisah di sini. Mmm, mhm mhm. Oke, ketemu 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 ketemu. Sip, oke. Nah, teman-teman, buat yang tidak tertarik affiliate nggak apa-apa, tinggalin aja room-nya, ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut via WA nggak apa-apa ya, silakan ya. Oke, langsung lanjut. Nah, teman-teman, tadi kita ada 3 paket ya, seperti yang teman-teman itu udah lihat ya. Nah, di sini, anggaplah teman-teman ini, orang yang suka sharing, suka cerita sama orang lain. Anggaplah saya di sini suka makan, "Wah, bubur, bubur ini enak ya." Terus aku kasih tahu ke adik saya misalkan, "Bro, bubur ini enak loh bro, kamu harus coba." Pertanyaannya, adik saya pasti suka nggak? Belum tentu, ya kan? Kenapa? Tidak semua orang suka bubur, ceritanya gitu. Atau misalkan saya ada film bagus, wah film action, rame, dan sebagainya gitu ya. Terus istilahnya saya kasih tahu, "Bro, ini film bagus loh, kamu kayaknya suka deh." Aku bilangnya kayak gitu. "Enggak bro, aku nggak suka film action." Nah, singkat cerita kayak gitu kan, artinya tidak semua orang itu cocok dengan produk-produk tertentu, bener ya? Nah, dan kalaupun dia cocok, teman-teman tidak dapetin apa-apa dari si pembuat bubur, dari si pembuat film, kan teman-teman nggak dapetin apa-apa. Nah, ingat loh teman-teman, zaman sekarang itu udah zaman serba afiliasi, bener gak? Yang di mana teman-teman kalau bisa misalkan, bisnis afiliasi itu ngeri banget loh. Di luar negeri itu income bisa sampai miliaran, belasan miliar, sampai puluhan miliar. Itu dari bisnis afiliasi loh sebenarnya. Di mana, afiliasi ini sebenarnya apa sih namanya? Middleman atau makelar aja sebenarnya. Dan bahkan lebih mudah sebenarnya teman-teman itu cuman, "Wah, saya tahu ada produk bagus ya." Terus teman-teman kasih tahu ke orang lain, ya urusan dia sama perusahaan aja. Teman-teman itu cuma memperkenalkan doang. Sebenarnya sesimpel itu kan. Nah, dengan kayak begitu aja teman-teman bisa dapetin commission yang lumayan gitu loh. Oke? Nah, di sini kita juga ada program afiliasinya teman-teman. Kita sudah ada program afiliasinya gitu loh. Nah, di sini ya lanjut ya. Nah, di sini ya, kalau misalkan teman-teman basic, advance atau pro ya, teman-teman harus ingat ada beberapa angka yang teman-teman itu harus keep in mind istilah gitu ya. Basic ini ada angka sebesar namanya 1,5 juta atau 1,5 BV. Advance ini 7,5 juta. Pro ini 15 juta. Ingat ya, ingat aja sekilas saja. Saya sharing informasi ini juga belum tentu langsung telen telen istilahnya langsung paham kok. Nggak bisa. Terlalu terlalu apa ya, terlalu banyak informasi.
Tapi seenggaknya ketika saya sharing informasi ini, teman-teman sekilas dapat lah misalnya. Oh ada ini ya, oh ada itu ya, singkat cerita seperti itu. Jadi teman-teman ingat ya, basic 1,5, advance 7,5, pro 15. Basic, advance, pro 1,5, 7,5, 15. Lanjut ya, lanjut. Oke. Nah, saya cuma mau ngasih tahu kepada teman-teman semua, di sini sebenarnya yang lagi saya dan teman-teman yang lain lagi kerjakan ya, kita lagi mau besarin software Moonbot ini sampai seluruh Indonesia. Kenapa? Kita optimis, Moonbot ini tahun ini pasti booming. Pasti. Jangan apa ya, jangankan sampai 1 tahun ini. Ya, 1-2 bulan ini mungkin bisa jadi booming loh. Serius, aku nggak bercanda. Nggak bercanda, karena tanggal 12 Mei ini kita ada acara besar sih. Ya, kalau on time. Kalaupun tidak on time, 1 minggu, 2 minggu setelahnya lah. Nah, itu pasti teman-teman dari seluruh belahan Indonesia gitu ya, istilahnya teman-teman pasti dengar informasinya, ya. Makanya jujur, saya senang banget karena saya udah masuk duluan di sini gitu loh. Nah, ya teman-teman ya. Nah, di sini yang saya pengen sharing ke teman-teman semua adalah pola pikir linear dan exponential income. Mungkin sama seperti saya juga, kebanyakan dari teman-teman itu adalah karyawan, ya. Karyawan berjas putih kek, berjas apa kek, atau mungkin berseragam kek, istilahnya kayak gitu ya. Nah, tetaplah kita karyawan teman-teman, yang di mana income kita itu seiring berjalannya waktu itu hanya naik dikit. Sampai di satu titik mungkin pengeluaran kita masih jalan, income teman-teman itu berhenti, teman-teman sakit, teman-teman pensiun dan sebagainya. Tetapi masalahnya adalah ini nggak bisa diwarisin. Misalkan saya seorang dokter, saya punya pasien rame ya. Ketika saya berhenti bekerja, emang pasien saya bisa diwariskan? Kan nggak bisa. Atau misalkan saya seorang orang hukum, punya banyak klien, istilahnya kayak gitu ya. Nah, klien-klien itu kan belum tentu bisa diwarisin, ceritanya kayak gitu kan. Nah, ke anak cucu saya nggak bisa kan? Nah, seperti itu konsepnya. Nah, di sini saya dan teman-teman yang lain yang istilahnya sudah bergabung di Moonbot dan kita aktif di sini, sebenarnya kita lagi bangun exponential income loh. Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis konvensional pada umumnya. Teman-teman ketika merintis bisnis, mungkin ada kalanya, loh kok merugi ya di awal-awal ya, atau mungkin istilahnya kok kita cuma butuh istilahnya menutupi biaya operasional aja ya, income kok nggak seberapa ya, kecil 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 kecil. Lama-kelamaan ketika teman-teman sudah dapetin polanya, income teman-teman mulai eksponensial naiknya naiknya naiknya, bahkan bisa melewati dari income utama teman-teman. Nah, di sini konsep dari pemilik bisnis atau business owner, teman-teman. Di mana kita ini sedang membangun aset yang berjalan eksponensial. Teman-teman mau liburan, teman-teman amit-amit sakit ya, atau mungkin teman-teman pensiun dan sebagainya. Dan ini aset teman-teman itu bisa diwariskan. Lanjut. Nah, saya perkenalkan, bisnis kita ini sistemnya adalah bisnis network marketing, network atau jaringan, atau mungkin kita ngomongnya MLM, teman, MLM. Tapi teman-teman jangan anti sama namanya MLM. Kalau MLM bisa ngasilin miliaran per bulan, teman-teman gimana? Jujur, saya ini bukan orang MLM, no. Saya bukan orang network marketing aslinya. Tapi karena saya suka dengan dunia keuangan, dan saya tahu the power of network marketing itu gila banget. Karena banyak banget kenalan-kenalan saya yang istilahnya, wah saya di insurance, oh saya di produk kesehatan dan sebagainya. Mereka ketika berhasil, wah gila banget teman-teman. Income-nya itu membludak banget. Apalagi kalau produk keuangan. Yang dimana kalau teman-teman itu istilahnya tadi kita ngomongin makanan, kita ngomongin film. Oh saya nggak suka makanan ini. Oh saya nggak suka film ini. Tapi produk keuangan, siapa yang nggak suka? Di sini kan semuanya suka uang, bener gak? Kalau enggak ngapain dengerin gitu loh. Nah, dan kita tahu semua masyarakat Indonesia itu need money istilahnya gitu. Istilahnya butuh suatu tempat buat berinvestasi, bener gak? Cepat atau lambat semua orang sekarang sudah melek terhadap finansial. Nah, di sini teman-teman, saya akan sharingkan dikit ya, bahwa sebenarnya konsep dari bisnis konvensional itu simple banget. Dari pabrik ke distributor, pedagang besar, pedagang kecil, baru ke konsumen. Tapi ya, sebenarnya ada biaya operasional yang sangat mahal untuk membayar proses apa ya, dari pabrik, distributor, pedagang besar, pedagang kecil sampai ke konsumen ini ada biaya-biaya yang akhirnya konsumen ini akan mendapatkan harga paling mahal. Seperti itu konsepnya. Bayangkan ketika ini semua kita potong, kita cut langsung dari supplier langsung ke konsumen. 60% tadi bisa dibagikan untuk sebagai bonus buat teman-teman semua yang menjalankan bisnisnya. Misalkan saya join nih. Saya cocok sama produknya, saya ajak siapa nih tadi, Pak Anjas, misalkan saya ajak Pak Anjas, Pak Anjas cocok ya, Pak Anjas join sama saya, 60%-nya mending kasih ke saya aja. Ngapain dikasih ke distributor pedagang besar, pedagang kecil, gitu. Apalagi kalau misalnya Pak Anjas itu istilahnya teman saya, istilahnya atau mungkin saudara saya, kan lebih enak gitu loh. Lebih baik saya untungin teman sendiri, kenalan sendiri kan dibandingkan nguntungin orang lain. Konsepnya kan kayak gitu. Jadi sebenarnya
jangan anti sama yang namanya network marketing. Karena bisnis network marketing itu sebenarnya bisnis yang gila-gila banget gitu, teman-teman. Ya, fokusnya ini sebenarnya cuma mengefisiensikan jalur pendistribusian produk aja, tidak lebih. Sebenarnya seperti itu. Nah, yang teman-teman harus pelajari adalah ya, produknya itu harus produk benar. Seperti kita ini kan istilahnya duit kan tidak di kita gitu loh. Duit nggak transfer ke kita, tidak transfer ke saya, langsung ke perusahaan untuk beli produknya, istilahnya depositnya juga ke rekening masing-masing. Konsepnya kan sesimpel itu aja, ya kan? Lanjut. Nah, dan di sini saya kenapa munculin Facebook, karena Facebook ini kan mereka pinter menurut saya. Mereka dari awal udah tahu, wah, helps you connect and share with the people in your life. Mereka tahu yang namanya circle, yang namanya jaringan, itu adalah aset, teman-teman. Nah, makanya ada kata-kata your network is your network. Hubungan circle kalian, relasi kalian, pertemanan kalian, ya, itu adalah penghasilan network kalian, istilahnya gitu loh. Kalau teman-teman itu bergaul dengan 10 orang kaya, teman-teman jadi orang ke-11 yang kaya. Tapi kalau teman-teman itu bergaul dengan 10 orang yang sorry itu saya ya, misalnya pergaulannya negatif, teman-teman akan jadi orang ke-11 yang negatif. Makanya pergaulan is everything sebenarnya. Lanjut ya. Dan di sini saya nggak menganggap remeh profesi apapun, tetapi jangan anggap remeh network marketing, teman-teman. Karena istilahnya kalau kita kerjakan secara serius, kita sebenarnya membangun aset manusia. Bisnis ini saya senang kenapa? Yang pertama, kita secara self development itu dibangun, kita jadi orang yang lebih bagus lagi, kita jadi leadership-nya ada gitu ya. Teman-teman ke depannya kalau mau pingin buka bisnis apa, buka restoran, bisnis kecantikan, bisnis kesehatan dan sebagainya. In the end teman-teman itu harus punya leadership juga kok intinya. Nah, di sini kita dapat secara self development-nya juga. Dan jangan anggap salah, jangan anggap remeh ya. Income di sini tuh ngeri loh. 5 pasangan atau 5 leader network marketing dengan penghasilan terbesar di dunia. Dan ini bukan dunia keuangan loh. Dan mereka bisa mencapai 33 miliar rupiah per bulan. Nah, bayangin teman-teman. Ini ngerjain pas enak sih sebenarnya sih. Tapi sendiri pun ya tidak ada halangan sebenarnya kayak gitu, teman. Apalagi kalau misalnya produknya keuangan. Makanya saya bilang, produk kita apa? Produk Moonbot itu menghasilkan income. Market buat semua orang. Siapa di sini yang nggak mau punya income? Semua juga butuh income, bener nggak? Artinya apa? Blue ocean banget. Apalagi Moonbot ini belum ada persaingan di Indonesia. No, belum ada gitu loh. Yang kedua, bisnis network marketing itu produk percepatan income. Banyak orang yang dari bisnis jaringan mendadak jadi kaya raya. Teman-teman mungkin ada yang lihat, wah bisnis insurance dan sebagainya, ada yang bisnis MLM apa gitu ya, produk kesehatan dan sebagainya. Wih, sekarang mereka enak banget ya hidupnya ya. Banyak waktu sama keluarga, jalan-jalan, tapi kok income-nya gede-gede ya, misalnya kayak gitu kan. Terus lanjut, instrumen kripto, banyak orang kaya baru, sultan-sultan baru lahir dari kripto. Awalnya kripto harganya murah, nggak ada harga, mendadak jadi kaya raya gitu loh. Makanya teman-teman banyak banget kalau teman-teman melihat Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Kok banyak ya orang-orang yang mendadak ngikutin kripto kok mendadak jadi sultan? Ya iya, karena istilahnya punya leverage atau daya ungkit yang besar banget. Wah, harganya naik 10 kali lipat. Wah, harganya naik 100 kali lipat. Ya itu jadi orang kaya lah istilahnya kayak gitu. Nah, di sini yang produk kita menghasilkan income, ya kan? Bisnis jaringan itu percepatan income. Instrumen kripto itu percepatan leverage atau daya ungkit. Nah, apa nggak masif income tuh, triple income? Nah, itu alasan kenapa saya jalanin bisnis ini, teman-teman. Ya, kenapa saya serius banget ngejalanin di sini? Karena saya mau, ya, jujur. Mungkin teman-teman ngelihat di sini saya masih muda ya, tapi sorry itu saya ini. Jangan anggap remeh apa ya namanya? Kura-kura. Jangan anggap remeh kura-kura, meskipun slow tapi dia konsisten ya, istilahnya kayak gitu. Nah, saya bukan kura-kura sih istilahnya, cuman saya kura-kura yang kencang misalnya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Saya pengen nguasain ini di Indonesia gitu loh. Serius serius. Bahkan istilahnya produk kripto itu seluruh dunia. Oke, lanjut ya. Nah, oke langsung masuk ke perhitungan bisnis aja. Oke, nih barusan ada yang ngubungin saya mau ke bisnis. Oke, keuntungan pengembangan bisnis. Nah, teman-teman tadi udah tahu ya, paket kita ada 3, Basic, Advance, Pro. Ya, nilai BV atau nilai sekian juta yang tadi saya suruh ingat berapa? 1,5 BV, 7,5 BV, sama 15 BV. Bener nggak? Basic, Advance, Pro, 1,5, 7,5, 15. Lanjut ya. Nah, di sini contohnya ada Pak siapa? Pak Sasongko, misalkan Pak Sasongko. Oke, sorry ya Pak, saya pinjam namanya. Nah, contoh, Pak Sasongko di sini ya, join paket Pro, Pak, gitu ya. Nah, Pak Sasongko ngajak siapa? Anaknya, bukan anaknya, jangan deh anak. Saudaranya misalkan seperti itu ya. Nah, Pak Sasongko karena cocok dengan produknya dan istilahnya ngasih tahu ke saudaranya, "Bro, ini enak loh produknya loh, bagus loh. Aku yakin kamu suka." Akhirnya dia percaya, istilahnya pakai produknya, join gitu ya. Akhirnya Pak Sasongko itu dapat commission, Pak, istilahnya kayak gitu. Nah, sistemnya seperti apa? Kalau misalkan Pak Sasongko itu joinnya paket Pro, ya. Jadi menentukan Pak Sasongko dapat apa adalah berapa gitu ya, paket yang Pak Sasongko ambil sama paket yang diambil sama orang yang diajak gitu loh. Kalau misalkan Pak Sasongko itu joinnya paket Pro, maka dapatnya 20%, Pak. Tapi kalau Pak Sasongko itu advance, dapatnya 12,5%. Kalau Pak Sasongko itu basic, dapatnya 10%, Pak. Gitu loh. Jadi contohnya, Pak, Pak Sasongko joinnya Pro, ya kan?
ngajak saudaranya, misalkan gitu ya, atau temennya gitu ya. Pasta Songko karena pro, dapatnya 20%, Pak. 20% makanya nih, ya, dapatnya 20%. Nah, dari berapa? Dari orang yang diajak karena pro, 1,5, 7,5, 15. Berarti kalikan dengan 15 juta. Maka Pasta Songko dapat 3 juta. Kurang lebih seperti itu. Tetapi beda skenario. Kalau misalkan Pasta Songko di sini joinnya basic ya. Ngajak temennya joinnya paket pro. Karena join basic, dapatnya berapa? 10%. Nih, 10% ya kan? Dikalikan dengan orangnya joinnya paket apa? Paket pro. 1,5, 7,5, 15. Berarti pro itu 15 ya. Nah, berarti Pasta Songko itu dapat 1,5 juta, Pak. Nah, tapi ingat, advance itu dapat 12,5. Yang dibagikan baru 10%. Maka 2,5%-nya itu lari buat advance terdekat di atasnya. Pro itu kan dapatnya 20%. Ini kan dibagikan baru 2,5 sama 10%. Maka 7,5%-nya lagi lari buat pro terdekat, Pak. Kayak gitu. Maka perusahaan tetap keluarkan 20%. Ini namanya adalah bonus pass up. Kayak gitu. Sedangkan di sini adalah bonus sponsor. Oke, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Mungkin teman-teman ada yang bingung sampai di sini, tapi nggak apa-apa. Nanti videonya saya akan kasih rekamannya buat teman-teman itu lebih simak lagi ya, teman-teman ya. Dan istilahnya cukup kaget kalau misalkan teman-teman itu bisa memahami langsung secara keseluruhan. Karena jujur saya butuh berhari-hari untuk memahami ini. Jadi jangan kecil hati kalau misalkan teman-teman itu melihat, wah susah banget ya dan sebagainya. Nggak apa-apa. Kalau namanya duit besar, istilahnya ya, semakin banyak income-nya teman-teman makin happy gak sih? Kayak gitu ya, lanjut ya. Oke, sikat. Ini ada pertanyaan apa? Pakaian kura-kura ninja. Kenapa tuh kura-kura ninja yang tadi kura-kura ya? Pak Anjas, lanjut. Nah, di sini sistem kita itu adalah binary. Bina kanan, bina kiri. Oke ya. Jadi teman-teman itu ya sebenarnya anggap, sorry ya, aku pakai Pasta Songko dulu ya. Nah, nanti aku ganti nama Pak Anjas. Oke, ini Pasta Songko ya. Pasta Songko itu cuma punya 2 tim doang, Pak. Tim kiri sama tim kanan doang, Pak. Gitu loh. Nggak peduli nih tiba-tiba ada di kiri, tim kiri Bapak, ada yang join basic, Pak. Di tim kanan Bapak, ada juga yang join basic, Pak. Nggak peduli, dia kedalaman berapapun. Kalau misalkan dia orang ke 100 di sebelah kiri, ini orang ke 2000 di sebelah kanan. Ada kiri join basic, kanan ketemu join basic, maka Bapak dapat 5% dari, nah ingat ya, basic itu 1,5 BV, 1,5, 7,5, 15. Karena basic 1,5 kan. Ini kanan juga 1,5. 5% dari 1,5 juta, Pak. Dapat berapa? 75.000, Pak. Nah, kayak gitu. Tapi ingat, ya kan? Nah, ini karena baru basic. Kalau misalkan pro, Pak. Kalau misalkan pro, nih, ya, pro. Pro itu berapa? 15 BV kiri, 15 BV kanan. Maka Pasta Songko dapat 5% dari 15 juta, Pak. Berapa? 750.000, Pak. Gitu. Nah, yang menarik adalah, Pak, gini, Pak. Karena sistem kita binari, bina kiri, bina kanan, anggap Bapak punya orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bapak nggak bisa bikin kaki baru. Bapak harus taruh di bawah orang-orang ini, gitu loh. Di bawah orang-orang ini. Berarti misalkan ini si A, ini si B ya. Terus Bapak dapat orang si C, D, E, F, dan sebagainya. Oke, pokoknya di bawah sini. Nggak bisa di bawah, Bapak nggak bisa bikin kaki baru. Artinya Bapak akan melemparkannya di bawah orang di bawah Bapak, gitu loh. Nah, makanya kaki kiri sama kaki kanan makin panjang. Konsepnya kayak gitu. Dan kalau misalkan si A sama si B ini ternyata kenceng jalanin bisnis, dia wah di kota Jakarta, ini di kota Surabaya gitu ya. Setiap kali ada omset di kiri, omset di kanan, maka Bapak dapat 5%. 5%, 5%, 5%. Bayangin. Ya, bayangin ada pairing 1000 pairing aja ya. 750.000 kali 1000, Bapak masuk dapat 750 juta. Pasta Songko nih di sini. Ya kan? Nah, itu ngerinya. Apalagi kalau misalkan di atas misalkan saya misalkan. Kalau misalkan teman-teman menganggap saya kenceng banget ya, teman-teman, ya saya berharap ada trust nih, kepercayaan, keyakinan sama kita sama kita bisa kerja sama nih. Kenapa? Saya kan kenceng nih, misalnya gitu ya. Saya bisa ngelempar orang ke bawah Pak Sasongko loh, misalnya gitu. Saya bisa lemparin orang ke bawah Pak Sasongko. Efeknya apa? Pak Sasongko juga dapat omset gitu loh. Nah, oke lanjut ya. Jadi kalau kita kenceng, wah satu tim semua kenceng, wah itu kita taklukkan. Gitu ya konsepnya ya. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu, teman. Dan ini berlaku kalau pro ya. By the way, saya informasikan aja. Kalau di sini basic, di bawah ada yang join pro, kiri pro kanan, maka teman-teman tetap terhitung basic ya. Ya oke lah, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Ini baru bonus kedua, ada 8. Waduh. Lanjut ya. Ini Pasta Songko lagi ya, sorry ya, Pak. Abis ini masih satu lagi yang pakai nama Pasta Songko nih. Nah, di sini Pasta Songko punya tim, Pak. Tim kiri sama tim kanan ya kan. Nah, di sini ada panjang, Pak. Gede nih timnya ya kan. Di kanan ada tim besar, banyak banget orangnya gitu ya. Nah, bodo amat. Omset di kiri, omset di kanan ya bodo amat ini Bapak yang nyari sendiri atau tim Bapak bergerak gitu ya. Ada omset kiri, omset kanan. 10 BV kiri, 10 BV kanan, maka Bapak Pasta Songko naik posisi bronze. Dapat apa? Dapat penghargaan. Tepuk tangan aja. Nggak apa-apa, tapi udah satu langkah lebih dekat ya, Pak ya. Nah, kemudian kalau 50 BV kiri, 50 BV kanan, Bapak sudah naik level kedua ceritanya, silver, Pak, gitu ya.
Nah, terus kalau misalkan dapat apa? Dapat tepuk tangan juga, Pak. Jempolnya 2 tapi. Nah, kalau misalkan Bapak sudah 100 BV kiri, 100 BV kanan, Bapak dapat peringkat gold. Nah, dapat hadiah tur ke Korea. Pak, tur ke Korea Mas, saya tinggal bayar sendiri aja Pak, saya mampu kok, misalnya gitu. Wah, sama dong, bisa lah, semua bisa lah. Saya yakin semua di sini bisa. Tetapi kalau gratis nggak mau kasih saya. Enggak. Cuman intinya gini, kalau misalnya teman-teman bisa dapat gratis, emang nolak? Ya enggak lah, jalan-jalan juga kok, istilahnya gitu kan. Dan enaknya adalah di sini kan istilahnya batu loncatan pertama teman-teman dalam menjalankan bisnis ini. Kalau teman-teman sudah bisa satu peringkat aja tiba-tiba naik, dapat hadiah reward, istilahnya dapat penghargaan, emang nggak bangga? Wah, ini akhirnya kerja keras saya sudah mulai terbayar nih, pelan-pelan ini adalah batu loncatan pertama saya menuju ke income yang lebih besar, seperti itu kan. Nah, di sini teman-teman, saya kasih tahu, ingat nggak tadi 1 Pro itu berapa? 1,5, 7,5, 15, berarti 15 BV ya. Sebenarnya teman-teman itu cuma perlu menduplikasikan 7 Pro kiri, 7 Pro kanan aja. Maka teman-teman akan naik ke posisi gold, teman-teman. Oke? Nah, bodo amat. Terserah, misalkan ini si X ya, misalkan si X, terus kembangin kiri kanan gitu ya. Ternyata si nomor 1 dan nomor 2 ini, dia ngembangin jaringan begini, dia ngembangin jaringan begini gitu ya. Terus masing-masing dari ini ngembangin jaringan lagi, masing-masing ambil Pro, ya. Oke, berarti cuma butuh 7 kiri, 7 kanan doang, teman-teman sudah gold gitu loh konsepnya. Oke, lanjut ya. Kalau teman-teman sudah 500 BV kiri, 500 BV kanan, teman-teman dapat hadiah tur ke Dubai. Eksekutif. By the way, saya baru naik nih. Baru naik, baru banget, nggak nyampe seminggu ya. Ini saya berarti tahun ini saya ke Korea, tahun ini saya juga ke Dubai. Ya, saya lagi mengejar ke posisi ini nih. Kenapa? 1000 BV kiri, 1000 BV kanan, saya dapat tur ke Eropa, double eksekutif. Ya, istilahnya bukan masalah jalan-jalannya, teman-teman. Nanti saya akan ceritakan kepada teman-teman, kenapa teman-teman naik ke peringkat-peringkat ini akan menentukan income besar teman-teman. Ya, habis ini. Ya, oke. Ini seperti teman-teman dapat posisi ini, achievement istilahnya ya, skill teman-teman itu ke-unlock. Wah, bonus-bonus teman-teman itu ke-unlock semua, kebuka. Wih, gitu ya. Jadi, membuka peluang lebih besar untuk dapetin income lebih besarnya. Oke, lanjut ya. Triple eksekutif, 5.000 BV kiri, 5.000 BV kanan. Ya, dapat 187,5 juta. Ya, ini nggak seberapa lah. Wih, nggak seberapa segini ya. Ya iya, nanti saya ceritakan kenapa ini nggak seberapa. Nah, Diamond dapat 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan. Teman-teman dapat 375 juta. Nggak ada artinya, nggak ada artinya. Ya, tapi lumayan lah ya buat beli apa kek, misalnya gitu ya. Beli cilok, beli cilok se apa ini? Setronton. Lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini meskipun teman-teman mungkin misalkan dapat Korea, Dubai, Eropa ya, ada orang yang bilang, "Pak, di sini berarti kayak bisnis lain, misalnya di bisnis jaringan lain kan disuruh milih, Pak." Jawabannya enggak. Teman-teman akan dapetin 1, 2, 3, 4, 5. Semua teman-teman akan dapat. Nggak ada sistem tutup poin, nggak ada sistem angus. Teman-teman mau dari bronze naik ke diamond, misalnya gitu ya, dalam 1 tahun, silakan. Jujur, goal saya dalam 1 tahun bisa diamond. Tapi setelah telatnya 2 tahun lah. Ya, atau teman-teman 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terserah. Nggak ada sistem tutup poin. Ibarat itu teman-teman mau dari Jakarta ke Bogor jalan kaki, ya udah istilahnya silakan. Nggak istilahnya, oh 2 jam nggak nyampe-nyampe nih istilahnya, Ken balik lagi ya Jakarta ya. Nggak gitu. Pada akhirnya teman-teman akan sampai juga, tapi memang butuh waktu yang lebih lama aja. Ya, jadi teman-teman mau merangkak, mau naik mobil gitu ya, mau jalan kaki, mau lari, mau sprint gitu ya, silakan terserah teman-teman. Intinya pada akhirnya kita tahu goal kita ke diamond. Oke, lanjut ya. Nah, ini wah, panjang ya ternyata ya. Nggak apa-apa, habis ini lebih seru lagi. Goalnya pada akhirnya adalah menuju ke diamond. Pasap juga Pak, bonus development-nya. Ini bukan pas apa sistemnya. Jadi sistemnya adalah, ini Pasar Songko yang saya kenal bukan ya? Lanjut dulu. Nah, ini konsepnya adalah gimana sih saya? Nanti habis ini saya baru jelasin ya. Habis ini biar cepet dulu. Oke. Nah, goal akhirnya adalah ke diamond minimal. Kenapa? Kalau sudah diamond ya, Anda ini dapetin istilahnya kayak saham sih sebenarnya sih, dapat profit sharing 3,5% ya dari omset perusahaan. Jadi kalau ini perusahaan 1 bulan dapatnya 100 M, Anda sebagai diamond Anda dapat 3,5 M ya loh, 3,5%. Bener nggak? Oh diamond ada 10 gimana Pak? 3,5% bagi 10 gitu loh konsepnya. Nah Pak, kok double diamond, triple diamond sama crown, apalagi nih Pak peringkat di atasnya nanti ada hitungannya sendiri. Tapi pada akhirnya teman-teman gold diamond dulu lah. Terlalu jauh kalau saya ngomongin sampai sini gitu singkat cerita ya. Goalnya diamond dulu. Kok makin kecil? Karena dapat ekstra dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya. Udah, singkat cerita kayak gitu. Oke, sudah selesai belum, Pak Ken? Kok kayaknya nggak terlalu menarik, Pak? Lumayan sih sebenarnya dari tadi ya. Tetapi jujur, yang paling menarik itu bukan di sini gitu loh. Kalau misalkan kita ngomongin sampai di sini doang, apa bedanya sama bisnis jaringan biasa gitu loh? Ya istilahnya produk-produk apa ya, produk fisik, produk kesehatan. Ya sebenarnya saya tidak mendiskriminasi itu ya sebenarnya. Cuma intinya kenapa saya bergabung di financial produk, saya gitu ya. Karena
ini tuh adalah potensi buat passive income kita gitu loh. Kita lagi membangun aset yang dimana teman-teman itu bisa dapetin passive income terus-menerus. Ya, apalagi kalau teman-teman itu bisa menjoinkan orang itu di paket Pro seumur hidup. Lanjut ya. Oke, nah ganti nama, ganti nama. Tadi ada Pak siapa nih? Mana Pak Anjas? Kok nggak ada? Oh, ada Pak Anjas. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Nih, ceritanya Pak Anjas ya. Pak Anjas join nih, ya kan? Nah, Pak Anjas untung. Nah, Pak Anjas itu kena bagi hasil 80-20. Jadi kita ada sistem bagi hasilnya, Pak. Bu, ya. Jadi ada sistem bagi hasil 80-20. Contoh, Pak Anjas itu ada untung 100 ya, Pak Anjas ya. Nah, $80 itu buat Bapak Anjas, istilahnya gitu ya. Sedangkan $20 itu akan menjadi jatah atau diambil oleh si Moonbot-nya gitu loh. Ya kan? Tetapi pertanyaan saya adalah, Pak, katanya duitnya di rekening masing-masing. Moonbot gimana, Pak? Kok bisa motong 20-nya, Pak? Jawabannya dia nggak bisa motong. Emang dia nggak bisa motong, karena enable withdrawal-nya kan tadi saya kasih lihat. Ya kan? Nggak diconteng kan? Nah, artinya apa? Moonbot itu nggak bisa narik, nggak bisa potong 20% jatah dia gitu loh. Nah, tapi masalahnya gimana, Pak? Kok dia bisa ambil 20%-nya kalau gitu? Nah, konsepnya kita bikin sistem yang lebih sederhana. Supaya istilahnya kita sama-sama enak. Moonbot istilahnya motongnya gampang gitu ya. Kemudian kita juga istilahnya rekening kita nggak dikotak-atik sama dia, istilahnya gitu loh. Nah, makanya kita bikin sistem, ada orang yang bilang kredit, ada yang bilang kayak pulsa, ada yang bilang kayak gas fee. Kalau saya lebih senang pulsa aja, ya. Jadi teman-teman itu kayak pulsa prabayar, isi dulu dikit. Setiap kali ada untung, pulsa saya dipotong. Setiap kali saya nelpon, dipotong. Setiap kali saya ada untung, dipotong. Konsepnya gitu. Sekian untung ya, take profit. Nah, pulsa saya dipotong. Untung lagi ya, dipotong gitu, teman. Langsung aja saya kasih lihat ke sini, biar teman-teman itu lebih dapat gambaran. Sebentar. Langsung saya buka ke akun saya yang mana tadi? Akun saya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Tadi saya ada keuntungan berapa? 4,9. Kalau saya buka terakhir transaksinya koin Sol ya, Solana. Jam berapa? 18.01.45 ya. Nah, sebesar berapa? 0,4658. Berarti 20%-nya 0,09. Sorry ya kalau agak cepet ya. Saya lumayan orang yang suka matematika, jadi hitungannya lumayan agak cepet. Ya, berarti 0,09. Tadi jam berapa? 16.01.48, bener nggak? Bukan, 18.01.45 ya. Kita cek. 18.01.45 minus 0,09. Karena apa? Karena saya ada untung di sini nih. Ada untung koin Solana gitu loh. Nah, dipotongnya dari mana? Dari kredit atau pulsa yang saya bilang tadi. Ya, jadi ini pulsanya, sistem pulsanya seperti ini. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Contoh, saya modal $10.000 gitu ya. Nah, saya isi cuma 100 gitu loh. 1% dari dana saya doang gitu loh. Artinya kan nggak seberapa gitu loh. Dana utama saya kan tetap 10.000-nya di rekening masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, lanjut. Nah, jadi ini sistem kredit atau pulsa tadi. Nah, setiap kali teman-teman isi pulsa gitu ya, akan ada biaya kecil, nggak seberapa lah. Sebesar 10%, minimal $10. Jadi kalau kayak saya, masukin 100 ya, kena potongnya berapa? 10%. Ya, yang masuk itu 90 gitu ya kan. Nah, saya masukin 200, Pak. Kena potongnya berapa? 10%. Yang masuk 180. Kalau saya isinya 10 gimana, Pak? 10%-nya kan 1, minimal $10 woi. Jadi habis, Anda nyumbang nih ceritanya. Nah, kayak gitu konsepnya ya. Isi 50 berapa, Pak? 10%-nya kan 5, Pak, tapi minimal $10. Jadi ya masuk 40 gitu konsepnya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nanti saya kekirimin dari rekamannya aja ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman ulang seperti itu ya. Lanjut. Oke. Nah, $10 ini anggaplah 10% atau minimal $10 ya. Anggaplah $10. Larinya kemana, Pak? Nah, ini yang seru nih mulai dari sini nih. Kenapa? Anggap teman-teman itu punya contoh ya, saya ngajak Pak Anjas misalkan ya. Pak Anjas ya kan, tiap bulan Pak Anjas isi ya kan, isi pulsa nih. Karena untung pulsanya makin habis, isi lagi. Happy dong, seneng kan? Kenapa? Pulsa makin cepat habis berarti saya untung dong. Kalau saya nggak untung, pulsa saya utuh terus dong. Kurang lebih kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan Pak Anjas setiap kali ngisi kena potong 10, Pak. Nah, di sini akan dibagi-bagi, Pak. One star ini dapat 20%-nya, Pak. Two star ini dapat 30%-nya. Three star 40%, dan selanjutnya sampai X star dapat 75%. Pak, ini star ini apa, Pak? Dari tadi belum disebutin. One star ini yang Korea. Two star ini yang ke Dubai. Three star ini ke Eropa. Four star, five star, six star, seven star, X star sampai crown. Nah, teman-teman. Ini akan teman-teman dapetin terus-menerus. Setiap kali di bawah teman-teman itu ada yang ngisi. Dan ini enak banget sih, jujur aja. Enak banget. Kenapa? Dari teman-teman one star ya. Teman-teman ini gold yang udah ke Korea tadi. Teman-teman di bawah ini ada 1 orang gitu kan. Teman-teman berarti dapat $2. Tapi kalau di bawah teman-teman itu ada 100 orang, 2 kali 100, $200. Di bawah teman-teman kalau ada 1.000 orang, 2 kali 1.000, $2.000. Bukan nyari sendiri loh, nyari teamwork, nyari kerjasama dengan. Jadi contoh, saya nih ya, saya punya Pak Anjas. Pak Anjas punya 100 orang. Bodoh amat, 100 orang di bawahnya Pak Anjas, setiap kali ngisi kredit atau pulsa, saya dapetin gitu loh.
$2, $2, $2. Kalau saya Korea gitu loh, saya 1 star. Tapi saya sudah 2 star. Saya sudah 2 star, berarti saya dapat 30%-nya. Dan kalau di bawah saya ada 1.000, 3 kali 1.000, $3.000 loh sebulan. Ini salah satu income terbesar kita, teman-teman. Dan tidak bisa dianggap remeh gitu loh. Ini gede banget sebenarnya. Ini kita bisa dapetin ratusan juta loh per bulan dari sini. Lanjut ya. Nah, ini yang menarik nih. Contoh ya, aku pakai nama Pak Anjas lagi nih, ya Pak Anjas ya. Nah, Pak Anjas, saya ngajak, Pak Anjas, aku punya Moonbot loh. Moonbot ini asisten pribadi dalam membantu saya melakukan transaksi kripto. Dia bantu beli dan jual, dan dia mainnya di spot market. Pak Anjas kayaknya cocok deh. Oh, gitu ya, Ken ya? Ya udah, aku lihat-lihat dulu. Terakhir Pak Anjas join ceritanya. Nah, Pak Anjas setelah menggunakan Moonbot, dia untung $1.000 sebulan. Nah, saya karena yang ngajakin Pak Anjas, saya dapetin 1% keuntungannya Pak Anjas. Berapa? $10. Pak, bulan depannya lagi ternyata Pak Anjas dapatnya $2.000 ya, saya dapat $20. Bulan depannya lagi Pak Anjas ternyata dapat $5.000, saya dapat $50. Itu baru dari Pak Anjas loh. Kalau saya rajin, saya punya 10 orang kayak Pak Anjas, kalikan 10. Kalau saya punya 100 orang, ya, kalikan 100. Kalau saya punya 1.000 orang, nah $10 aja masing-masing saya dapat $10.000, ya, 150 juta. Sampai kapan? Kalau Pak Anjas ini joinnya paket Pro itu seumur hidup. Berarti saya dibayar seumur, jawab sendiri deh, seumur-umur. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang menarik di sini adalah tadi kita ada pairing produk ya. Dan yang menarik di sini jujur, ini yang paling menarik. Serius, ini paling menarik ya. Bisa konsen bentar ya mungkin ya. Karena kalau enggak teman-teman nggak dapat mindset saya nih istilahnya gitu ya. Nggak dapat visi saya ya. Jadi ini Pak Anjas nih. Pak Anjas, sorry jelek banget ya. Pak Anjas nih. Pak Anjas punya 2 tim kiri sama tim kanan ya kan. Tadi kita ngomongin produk, ada omset di kiri, ada omset di kanan ya kan. Itu omset penjualan ya kan. Tapi kalau istilahnya orang di sini banyak ya, banyak. Di kanan ada orang banyak ya, banyak gitu ya. Nah, mereka trading nggak? Trading. Kanan trading nggak? Trading. Profit nggak? Ada profit. Kanan ada profit nggak? Ada profit. Nah, saya kasih tahu teman-teman. Tim kiri, tim kanan masing-masing menghasilkan profit, Anda dapetin 1%. Pak, 1% kecil banget. Yakin? Yakin kecil. Bayangin loh, ini orang-orang yang bukan teman-teman ajak sendiri, bukan orang yang teman-teman ajak sendiri, istilahnya teman-teman punya si X, di sini ada si Y. Ternyata si X sama si Y ini ngembangin kota masing-masing. 1.000 kiri, 1.000 kanan. Masing-masing menghasilkan untung 100, misalkan kayak gitu. Teman-teman dapetin 1%-nya apa nggak gede? Gede banget. Kita ambil aja ya angka ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya pakai angka ini. Ini $1 juta kiri, ya, di kanan $1 juta kanan. Nah, teman-teman dapetin 1% dari 1 juta. Berapa? 1%-nya berapa? Ada yang bisa ngitung? $10.000. $10.000 tiap bulan, 150 juta. Kalikan 15.000, misalkan ya. Ngikutin harga dolar sih, cuman anggap aja 150 juta sebulan. Pak, $1 juta kan gede, Pak. Bukan kecil loh, Pak, $1 juta. 15M kiri, 15M kanan rupiah, Pak. Bener. Tapi ingat, kerjanya nggak sendiri loh. Kerjanya sama-sama. Kerjanya sama-sama, teamwork, istilahnya gitu. Kita ngumpulin sama-sama. Atau misalkan di atas Pak Anjas ada saya nih. Saya rajin ceritanya, saya rajin misalkan gitu ya. Nggak tahu sih, saya rajin nggak sih menurut teman-teman? Nah, kalau misalkan saya ngelempar orang ke bawahnya Pak Anjas, orang yang saya lempar ke bawah Pak Anjas ternyata Sultan dari Jogja, misalkan gitu ya, misalkan. Sultan dari Bali, Sultan dari Surabaya, misalkan gitu ya, Crazy Rich dan sebagainya. Nah, orang yang saya taruh di bawah Pak Anjas, ini profitnya terhitung buat profit tim kirinya Pak Anjas, gitu loh. Dan ini ngeri banget gitu loh. Ini ngeri banget gitu. Karena kita sistemnya itu adalah lempar terus. Artinya apa? Kita teamwork. Kalau teman-teman timnya itu kenceng, timnya solid, temennya itu agresif, wah, istilahnya, wah itu enak banget sih, bener-bener kita bisa nguasain bener-bener Indonesia nih. Bahkan bukan Indonesia doang loh, kripto itu produk dunia. Produk dunia, satu dunia. Bukan cuma Indonesia doang yang pakai, gitu loh. Lanjut ya. Kurang lebih seperti itu. Dan $1 juta dalam dunia kripto itu kecil. Kecil banget nih, saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat. Transaksi volume kripto volume in 24 hour dalam 24 jam ya. Bentar, gimana cara lihatnya? Saya lupa. Nih, the total crypto market volume over the last 24 hour is 35,16 miliar dolar. Berapa tadi? 35,16 miliar dolar. Nih saya tulisin bentar. Ya. Tadi saya bilang berapa? Saya cuma butuh $1 juta sebulan. Oke, kiri dan kanan ya. Berarti 2 juta lah. Anggap aja 2 juta. Oke, 2 juta aja ya. Nah, yang di sini berapa? 35,16. 35,16 miliar dolar sehari. Bayangin gak sih? Kebayang nggak? Bisa banget nggak? Bisa banget. Ini bener-bener kayak istilahnya
hal yang wajar dong. Saya nggak ngomongin sesuatu yang impossible, terus istilahnya saya cuma menghasut doang, no. Memang ini mungkin banget. Kita cuma ngomongin $2 juta sebulan gitu ya. Nah, kerjainnya sama-sama ya. Dan ini sebulan, sehari itu market kripto itu 35,16 miliar dolar sehari gitu loh. Ya kan? Artinya sangat possible dan sangat mungkin, teman-teman. Gitu loh kurang lebih. Ya, jadi itu mindset yang saya pengen teman-teman itu bisa dapat gambaran juga. Kenapa sih saya istilahnya kok ribut sendiri di grup, kok saya istilahnya heboh banget sih, istilahnya kayak gitu, kok saya gas kenceng banget di sini. Ya, itu alasannya, teman-teman. Saya lagi membangun suatu passive income atau istilahnya satu kerajaan bisnis buat saya dan tim saya. Gitu, teman-teman. Ya, oke lanjut. Nah, di sini kalau teman-teman sudah 5 star atau diamond, ini terakhir ya. Terakhir, teman-teman sudah 5 star atau diamond nih, misalnya, teman-teman akan mendapatkan 2,5% dari keuntungan seluruh pengguna Moonbot di dunia. Nggak cuma di tim kita doang. Jadi kalau misalnya tim teman-teman aja ya, saya nggak ngomongin tim orang lain. 10.000 aja deh. Ya, tim teman-teman itu cuma 10.000 gitu ya. Banyak kan orang di luar teman-teman, misalkan teman-teman sudah diamond nih, 10.000 orang gitu ya, 5.000 kiri, 5.000 kanan. Ceritanya pengguna Moonbot di seluruh dunia itu ada bukan seluruh dunia, ya benar seluruh dunia 100.000. Ya udah, saya nggak usah ngitung itu, saya bilang 10.000 aja, ya kan? Kalikan masing-masing itu untungnya nggak usah gede-gede, 100 aja. Saya bulan lalu itu 600, bulan lalu lainnya itu 980. Ada yang member saya sebulan $3.000 gitu ya. Saya nggak usah muluk, $100 aja, ya kan? Nah, berarti berapa? Kalikan dengan 2,5%. Teman-teman kalau sudah diamond, teman-teman dapat $25.000 sebulan minimal dari sini doang. Belum di-combine loh sama yang lain-lain. Belum ditambah loh sama yang lain-lain yang tadi. Ya kan? Nah, kurang lebih berapa? 300-an juta lah ya. 300 sampai 400 juta lah kurang lebih, teman-teman. Kira-kira worth it gak dikerjakan? Ini kerjanya sama-sama loh. Wah, ini ngeri banget, teman-teman. Saya lagi ngincer posisi ini dalam tahun ini, gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang berpendapat, wah si Paken misalnya masih, jujur saya baru ulang tahun ya, 27 tahun nih. Saya baru ulang tahun nih. Saya punya waktu 3 tahun lagi untuk saya bisa dapetin income besarnya gitu loh. Saya punya goal besar gitu, teman. Jadi sorry nih istilahnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau istilahnya, yuk kita kencang sama-sama istilahnya. Yuk, saya siap ngegas gitu loh. Tadi saya baru habis meeting sama kawan-kawan saya dari ada yang di Medan, ada yang di Samarinda. Tadi Pak siapa tuh yang nanya? Dari Samarinda juga saya lupa tuh. Ya, kita ada tim dari Samarinda baru bergabung mau ngembangin Pak Renaldi ya kayaknya ya. Atau Pak siapa tuh? Saya lupa. Nah, dari Samarinda, terus ada yang dari Batu, ada yang dari apa ya? Kita ya dari Jakarta ya. Kalau saya Jakarta, ada yang dari Tangerang, Bekasi, Depok gitu ya. Jawa Tengah tadi Jogja ada Pak Akyu tuh ya. Terus ada siapa lagi tuh? Papua juga sebenarnya ada sebenarnya ya, teman-teman ya. Tapi belum. Jadi intinya kita lagi berusaha ngembangin ini satu Indonesia, teman-teman. Nah, jujur pengguna kita saat ini memang perusahaannya udah lama, sebenarnya udah 6 tahun, teman-teman. Tapi singkat cerita, Project Moonbot ini baru gitu loh, masih baru, masih fresh from the oven, teman-teman. Nah, boomingnya itu sekitar bulan ini atau bulan depan. Nah, teman-teman, itu serius. Percaya nggak percaya ya, bulan ini atau bulan depan ya, itu menurut saya pasti booming. Saya nggak tahu bener atau enggak, tapi teman-teman silahkan nilai sendiri. Nanti jangan sampai bilang si Paken nggak ngasih tahu ya. Nantilah di luar dari Zoom ini nanti saya sharing lah. Saya sharingnya nanti ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Dan by the way, izin ada satu lagi sebenarnya. Waduh, 1 jam lagi nih. Enggak. Tenang. Ya, saya buka kasih lihat ini doang. Saya ada bikin satu slide yang sebagai penutupan aja, konklusi lah buat teman-teman semua ya. Buat konklusi aja. Jadi intinya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman mau sebagai investor doang nggak masalah. Tapi jujur, trading itu tidak bikin kaya. Yang bikin kaya itu bukan investasi. Yang bikin kaya itu adalah teman-teman itu memperbesar income teman-teman, gitu ya. Teman-teman kalau sudah punya duit besar 10M, dapat untung 10 kali lipat, oke jadi 100M itu teman-teman kaya. Tapi duit teman-teman misalkan 10 juta, 100 juta. Naik 10 kali lipat jadi 100 juta, jadi 1M, jadi 10M gitu ya. Jadi 1M gitu ya. Nah, itu kecil teman-teman, jujur. Sorry banget ya. Mungkin ada yang bilang itu besar, tapi jujur, di Jakarta itu nggak bisa gitu loh. Beli rumah aja nggak cukup gitu loh. Kalau teman-teman punya 10M, naik 10 kali lipat jadi 100M, oke. Kamu kaya, kamu wealthy, kamu makmur, istilahnya gitu ya. Seperti itu. Tapi istilahnya seberapa banyak sih di sini yang punya income sebesar itu gitu loh. Saya nggak punya gitu loh. Makanya saya kerjakan. Kalau misalkan modal tidak besar, usaha harus besar. Jangan istilahnya modal nggak besar, usahanya kecil juga. Sudahlah itu kalau misalkan tidak punya impian ya sudah, istilah gitu ya. Itu your life lah, istilahnya hidup kalian lah istilahnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu istilahnya, saya pengen punya ini, saya pengen punya itu dan sebagainya. Tapi modal nggak ada, usaha nggak ada. Aduh, sorry banget. Sorry banget.
saya berdoa gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Dan istilahnya di sini saya udah kasih tahu tadi ya, kita ada 8 income nih di sini. Oke. Nah, tadi diamond, percaya nggak percaya ya, kurang lebih ada 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan. Kerja nggak usah sendiri gitu ya, kerja sama-sama. Nah, di sini kalau teman-teman bisa ngerjain ini, minimal aja ya, minimal saya udah hitungin ya. Saya nggak, aduh kok jadi kebayang minimal maksimal yang itu ya, yang bule ya. Jadi minimal ya teman-teman ya, minimal ya, total passive income diamond. Ini saya pakai istilahnya pakai istilah paling kecil lah istilahnya. Kenapa? Saya nggak ngomong muluk. Saya bukan semata-mata angka-angka ini buat istilahnya cuma mancing orang doang, no. Tapi angka ini saya pakai buat diri saya sendiri gitu loh. Nah, kalau saya nanti sudah diamond, berarti saya punya potensi income bisa sampai segini nih, 30.000 sampai 40.000 dolar per bulan. Ya kalikan aja dolar 10.000 misalkan. Berarti 300 juta sampai 400 juta. Which is kerja 5 tahun, kerja 10 tahun di kerjaan saya belum tentu bisa seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang istilahnya, iya benar juga ya. Ya udah ayo kita kerjakan sama-sama, kurang lebih kayak gitu. Lanjut ya, lanjut. Nah, terakhir lanjut. Oke. Nah, ini penutupan nih. Enggak, ada 2 lagi. Terakhir aduh, nggak bisa habis, sorry banget. Bisnis ini nggak sulit, teman-teman. Hanya butuh proses aja. Semuanya itu kita ada mentoring, kita sudah punya sistem, kita punya sekolah bisnis. Jadi jangan istilahnya teman-teman kayak, "Pak, saya nggak ngerti, ini bukan bidang saya," dan sebagainya. Lah, teman-teman, saya di bidang kesehatan, emang ini bidang saya? Kan bukan gitu loh. Ya kan? Bener gak sih? Ada yang istilahnya pengusaha dan sebagainya, oke ya, mereka punya channel dan sebagainya istilahnya. Tapi istilahnya mereka bilang, "Saya juga punya bisnis, Pak, saya sibuk." Tapi mereka ngerjain ini istilahnya. Kenapa? Karena bisnis ini menghasilkan dan istilahnya potensi istilahnya. Ada ibu rumah tangga, ada yang mungkin latar belakangnya dokter, ada yang pilot, ada yang orang hukum dan sebagainya. Kenapa mereka ngerjain ini? Karena mereka bisa melihat potensinya, teman-teman. Ya, ini bisnis ini tidak sulit, hanya butuh proses saja. Yang pertama, kerjaan bisnisnya ini bareng-bareng tim. Jadi teman-teman itu nggak sendiri, enggak ya. Kalau misalkan kita istilahnya baru terjun dalam dunia bisnis itu sebenarnya kita butuh rekanan, kita butuh butuh tim istilah gitu ya. Yang susah itu bikin tim sebenarnya. Bikin tim, kita nyari mentor itu yang susah, teman-teman, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, sudah siap sistemnya. Teman-teman mau online, mau offline silakan, ya. Offline kita sudah siap, online pun sudah saya siapkan, teman-teman jujur aja, saya udah siapkan sistem online nih, teman-teman. Bisa nanti kedepannya teman-teman itu bisa dapat landing page juga dari saya ya. Saya udah bikinin, teman-teman silakan pakai ya. Ini sorry ini tampilan dari komputer mungkin agak gede ya. Cuman cerita singkat teman-teman ini bisa dapetin fasilitas ini dari saya sih, istilahnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita ngomongin, Pak, nih ya saya bikin ya. Ini teman-teman bisa tahu cara kerja dan sebagai paket, deposit, kredit, multi account sistemnya seperti apa, terus company profiles, API binding, spot and futures itu bedanya apa, saya udah jelaskan semua di sini. Jadi ini adalah fasilitas yang saya berikan buat tim saya, sebenarnya itu teman-teman, ya. Member to member, istilahnya tim, istilahnya kita gas sama-sama, istilahnya seperti itu. Yang ketiga, tidak ada target dari atasan. Jujur teman-teman, saya ini bukan orang yang istilahnya bisa disuruh-suruh. Sorry banget, saya bukan orang kayak gitu. Tapi saya orangnya adalah bisa memasang target buat diri saya sendiri. Kalau misalkan saya semangat, istilahnya gitu ya, saya punya goal yang besar, saya akan cari cara gimana cara mencapainya gitu, teman. Jadi saya itu bukan orang yang suka dibosin orang gitu. Saya tidak suka diperintah, istilahnya gitu. Tapi saya senang ketika motivasinya itu datang dari diri saya sendiri. Nah, saya senang jalanin bisnis ini kenapa? Karena, nah ini sebenarnya adalah apa ya? Satu pedang bermata dua. Kalau teman-teman itu orang yang disuruh baru gerak, ya ini bisa jadi zona nyaman buat teman-teman. Tapi kalau ini teman-teman adalah orang yang istilahnya mungkin ya, saya tidak bilang saya terbaik, tapi kalau misalnya teman-teman sama seperti saya, ini bisa menjadi istilahnya apa ya? eee Kesempatan yang bagus buat teman-teman itu bisa melihat, "Wah, ini seru nih," istilahnya, bisa kita kejar sama-sama, motivasinya dari kalian. Yang keempat, jam kerjanya fleksibel. Jujur, saya itu kerja juga, banyak teman-teman itu kerja dan sebagainya gitu ya, dan istilahnya mungkin punya jam kerja yang ketat dan sebagainya. Tapi mungkin teman-teman butuh suatu sampingan income besar. Nah, di sini kita punya gitu loh. Jam kerjanya fleksibel. Teman-teman mau kerjakan Sabtu Minggu boleh, ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman mau kerjakan habis pulang kerja boleh, atau mungkin tengah malam aja bisa gitu ya, no excuse lah sebenarnya, ya. Selama teman-teman itu ya tetaplah ada prioritas-prioritas yang mungkin teman-teman itu harus, geser gitu loh. Kalau teman-teman itu pengen berhasil dalam satu bisnis kan teman-teman itu harus jadikan ini sebagai prioritas nomor satu atau nomor 2 gitu loh. Ya, tidak ada bisnis atau bidang apapun yang teman-teman itu tidak taruh prioritas tapi berhasil, tidak ada gitu loh. Yang kelima, tidak peduli latar belakang. Ada latar belakang macam-macam tadi saya bilang ada pilot dan sebagainya, ada, dokter, ada orang kesehatan gitu ya, ada pebisnis, pemilik pabrik gitu ya, ada juga ibu rumah tangga dan sebagainya. Di sini bisa kita bisa kerjakan sama-sama dan di sini kita punya ekosistem yang bagus, kita punya sekolah bisnisnya dan kita sama-sama, apa ya namanya, menyamakan visi lah, kita bisa belajar sama-sama di sini. Yang keenam, jujur aja, saya sempat belajar dari satu buku ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat nih, The Magic of Thinking Big ya. Jujur itu saya merasa banget, kok saya sama gitu loh. Jadi istilahnya saya ini adalah orang yang mengejar itu langkah besar, saya tidak mau mengerjakan langkah kecil. Jujur, kenapa kalau misalkan potensi ini
kecil, ngapain saya jalanin? Saya lebih baik kerja keras mati-matian, tapi potensinya besar. Kalau saya dapat itu dapat kuenya besar. Nah, ini teman-teman, makanya saya jalanin bisnis ini, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, menurut teman-teman nih, dapat income 30.000 sampai 40.000 dolar per bulan, ya. Terlepas dari teman-teman, oh misalkan ya, ini angka wajarnya adalah kalau teman-teman stabil aja 4-5 tahun tercapai. Tapi jujur aja, kalau misalkan teman-teman itu bisa gas sama-sama, yuk kita gas sama-sama. 1 tahun, 2 tahun, teman-teman bisa dapetin income segini, kira-kira worth it atau enggak? Saya nggak tahu perubahan hidup yang bisa terjadi pada diri saya, perubahan hidup yang terjadi pada diri kalian juga. Mungkin ada yang kebutuhannya mungkin, sorry banget ya, ada yang istilahnya saya pengen memberikan yang terbaik buat keluarga, pengen jalan-jalan, pengen istilahnya menyekolahkan anak, memberikan fasilitas kesehatan terbaik, membayar utang dan sebagainya. Istilahnya pengen nikah lah dan sebagainya gitu ya. Itu teman-teman kira-kira dengan mendapatkan ini kira-kira worth it nggak? Kira-kira worth it atau enggak? Ya, itu teman-teman jawab sendirilah gitu ya. Tapi jujur, saya lagi ngejar ini karena saya punya goal besar yang saya mau kejar, gitu kurang lebih teman. Oke, kurang lebih begitu dari saya. Ini adalah anak tangga supaya diamond cepat. Nanti saya punya program yang kita punya step-stepnya lah, supaya teman-teman itu bisa mengejar gini. Ketika teman-teman sudah memutuskan bergabung dan istilahnya bilang, "Pak Ken, saya mau serius di sini." Yuk, saya bantu gitu loh. Saya support yuk istilahnya. Saya kenalkan juga dengan tim mentor-mentor kita yang lainnya. Kita gas sama-sama, kita kembangkan bisnis ini to the moon lah istilahnya gitu. Oke teman-teman, kurang lebih begitu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika teman-teman ada yang pengen bertanya, silakan. Wah, ada Pak Guntur nih. Dari Batu, saya baru ngomong Pak Guntur. Sorry tadi sinyal Hah? saya lagi trouble, Pak. Iya, nggak apa-apa Pak Guntur. Paham kok, tadi keluar masuk keluar masuk. Santai-santai Pak Guntur. Iya, sampai saya nyeser WiFi tangga. Siap siap. Tadi ngelihat kok di luar tuh. Oke, ini Iya, teman-teman ya. Ini teman-teman yang mungkin apa namanya belum bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Mungkin kayak Pak Guntur, Pak Anja sudah gabung. Ada Pak siapa ya? Sorry banget ya namanya. Mungkin aku nggak terlalu. Bu Yulia sudah gabung. Mungkin boleh nggak Pak Guntur ngomong-ngomong kan kebetulan Pak Guntur lagi open mic sama open cam nih. Pak Guntur boleh nggak cerita? Maksudnya apa pandangan Pak Guntur selama gabung di Moonbot ini? Apakah ini produk yang bagus atau enggak? Terus bagaimana terkait bisnisnya? Kira-kira potensial nggak gitu? Sharing-sharing aja Pak, santai Pak. Oh, sinyalnya bermasalah kah? Halo, halo Pak Guntur. ya, seperti yang Pak Ken tadi, kita satu kali sekali main bisa lakukan jam. Ya, halo. Sorry Pak Guntur, tadi putus-putus. Ya, halo, Pak Ken. Ya, siap, kedengeran. Ya, ya, ya sama Ah, lah seperti pandangannya Pak Ken. Kalau enggak ada potensi income yang besar, saya mungkin nggak kerjakan. wah sinyalnya Jadi putus-putus Pak Guntur. Di kita ini aja, dimatiin aja Pak, menggunakan itunya. bisa trading mana trading kan kita bisa mendapatkan profit. Nah, ya, Oh sorry Pak Guntur, mungkin ini Pak Guntur, bisa diinin nggak? Dimatiin aja videonya biar sinyalnya mungkin lebih bagus. Nah, coba ngomong Pak oh Guntur. ya, ya oke. Nah, lebih jelas. Ya sama, halo. Ya, jelas Pak. Ah, ya, eh, sama lah. Kita semua kepingin income yang besar. Hmm. Jadi kalau ini nggak potensi, bisnis ini nggak potensi, sama seperti Pak Ken, saya juga nggak akan kerja. Tapi di sini saya bisa menangkap bahwa kita di sini ada 2 bisnis yang bisa kita tangkap. Satu kita bisa dapat profit dari trading, yang kedua kita bisa dapatkan potensi bonus dari network yang kita bangun. Nah, seperti tadi potensi yang sudah dijelaskan Pak Ken ya, ya itu sangat menarik sekali. Jadi banyak income yang bisa kita dapat dari bisnis network-nya, selain dari profit dari trading-nya ya, seperti itu. Ya, makasih Pak Guntur. Tapi Mhm. dari tadi saya memastikan
saya memastikan untuk bisnis yang aman dan nyaman, untuk bisnis, jangka panjang dan masa masa Setuju tua ya, nah seperti setuju. itu. Mhm. Nah, di mana kita seperti yang sudah dijelaskan Pak Ken tadi, kita memastikan, di mana kita menaruh uang. Nah, kita di sini bisa taruh uang di Binance yang kelas satu dunia, di toko kripto kelas satu di Indonesia. Ya tentu itu sudah, sangat sangat aman ya, di dunia gitu. Nah, terus untuk bisnisnya nggak ada target tadi dijelaskan ya, nggak Ya. ada tutup poin, nggak ada hangus. Jadi, kita mau jalan cepat atau lambat itu tinggal, action kita masing-masing. Yang pasti kan, di sini kita akan bisa mencapai semuanya, gitu Pak Ken. Ya, thank you Pak Guntur. Heeh, Pak Guntur, boleh cerita mhm. dikit nggak? Maksudnya sama teman-teman, Pak Guntur sama istri joinnya berapa akun, terus paket apa, terus depositnya kalau boleh tahu berapa Pak Guntur? Ya saya, 3 akun sih, yang 3 satu akun ya? basic, yang dua pro, 2 Pro, oke. heeh. Iya, saya, saya pasang dengan sistem, tusuk sate ya bagian ya, Ah, siap siap. heeh. Iya 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 iya. Ya, Oke, mhm. overall selama Bapak udah join berapa bulan berarti? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Saya persis 1 bulan ini Pak, Persis 1 bulan ya? tanggal Overall 7 tanggal 7 April, wah saya persis 1 mulai, bulan nih, ya ini mantap. persis persis 1 bulan, ya, Ya, heeh. Overall mhm, selama 1 bulan ini Pak Guntur, mhm, melihat dari hasilnya cukup oke, atau ada rasa tidak puas dan sebagainya mungkin? cukup cukup oke, Cukup hanya oke ya? saya modal awal kan nggak Iya langsung 10.000 ya Pak ya. iya, Saya modal awal cuma 1.500. nggak apa-apa Pak, sama Pak, Cuma kayak saya Pak. 1.500, heeh. Heeh. Oke, thank you Pak Guntur. Ini aku cerita dikit aja sih sebagai penutupan mungkin teman-teman. Sambil ada yang mau nanya, silakan tanya aja ya sebelum saya akhirin nih chat-nya. Jadi cerita dikit teman-teman, saya juga join-nya itu sekitar bulan apa ya tadi? Saya catat dulu bentar ya. Saya ada catatan nih. Selama saya join di sini, oh ini nih. Ya, teman-teman ya. Selama saya join di sini, kan boleh dong meskipun tidak jadi acuan ya sebenarnya. Cuman boleh dong cerita dikit nih pengalaman saya. Saya bulan September 2022 saya dapat di berapa ya? 22,3% tuh gede banget, kaget saya sih. Terus Oktober 2022 saya dapatnya itu 8,9% ya. Jadi balik lagi ini tergantung marketnya gitu. Nah, Novembernya itu 2022 saya dapat di 17,2%. Desember 2022 saya dapat di 4% ya, kebalikan ya. Nggak sebesar itu juga, tapi nggak apa-apa. 4% itu lumayan gede loh sebenarnya. Kalikan 12 bulan hampir 50% tuh. Punya duit 1 M udah jadi 1,5 M tuh kan gede banget sebenarnya. Januari 2023 saya dapat 12,1%. Februari 2023 ya teman-teman percaya nggak percaya ya, tapi ini hasil yang saya rekap sendiri ya. 8,9%. Maret itu 2023 saya dapat 9,8. 9,8%. April kemarin 2023 saya tutup dengan 6,08%. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat semua secara konklusi ya sebenarnya ya, kalau misalkan teman-teman lihat dari data saya sendiri nih, misalnya gitu ya, anggap aja lah ya. Lanjut bentar. Ini berarti ini kan berapa nih kalau di total nih? Ya 30, 47, sorry bentar, 30, 31,2, 48, ya segitu lah, 52, 64, 64 berarti 73, 73 berarti 83, 89, ya kurang lebih 90% nih, kurang lebih. Udah 90% sebenarnya. Kalau saya modalnya dari awal 10.000. Tapi masalahnya saya dari awal itu nggak langsung 10.000 teman-teman. Jujur ya, dulu itu di bulan September ini kurang kurang lebih saya modalnya 1.000 nih dulu. 1.000. Terus di sini saya 2.000 ya kalau nggak salah di Oktober nih. 2.000. Terus habis itu sekitar bulan November atau Desember saya lupa. Ini 5.000. Terus sampai bulan Februari saya baru ke 10.000 nih. Gitu teman-teman. Jadi makanya kalau dilihat sekarang kok nambahnya cuma plus 2.000 3.000 ya karena memang saya dari awal itu nggak 10.000 teman-teman gitu. Nah, sekedar masukan aja buat teman-teman ya istilahnya
Sebenarnya kebanyakan itu adalah kita kan nyicil begini, beli kecil dulu, gedein, 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 gedein. Padahal kan sebenarnya paling enak itu adalah modal gede dulu, pelan-pelan ditarik, 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 kan sebenarnya kayak gitu sih konsepnya. Sebenarnya lebih enak kayak gitu sih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa lah, udah terlambat gitu. Nggak apa-apa sih, itu satu pola pikir aja. Terserah teman-teman mau ikutin saya atau enggak juga terserah belakangan. Ini ada pertanyaan, pass up juga Pak, bonus development ya. Bonus development itu bukan pass up Pak. Jadi sistemnya adalah gini. Buat Pak Sasongko ya, buat Pak Sasongko nih. Lanjut ke sini. Jadi contoh nih, contoh ya. Anggap di sini adalah paket basic, misalkan ada orang gitu ya. Ini paket basic. Terus di sini ada orang join paket pro. Di sini ada orang join paket advance, misalkan gitu ya. Terus di sini ada orang kayak gitu kan. Nah, di sini tiba-tiba ada yang join paket pro, Pak, gitu. Paket pro. Nih, berarti kan berapa BV? 15 BV kan. 15 BV. Nah, jadi ada satu hukum, satu aturan yang istilahnya omset yang bisa kita serap adalah maksimal ya, omset yang kita bisa serap itu maksimal patokannya itu dari paket kita sendiri. Jadi kalau misalkan Anda paket pro nih, misalnya ya, Anda paket pro, Anda jelas-jelas sudah pasti nerima 15 BV omsetnya. Oke? Tapi kalau misalkan Anda advance, mentoknya di 7,5. Kalau Anda basic, mentoknya itu di 1,5, Pak. Gitu. Terus tiba-tiba di atas itu ada yang pro lagi sebenarnya. Nah, dia tetap dapatnya 15 BV, Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan pro 15 15 15 15. Nah, itu semua masing-masing dapat, Pak. Gitu. Tapi nanti buat informasi lebih detailnya, takutnya nanti malah bingung, Pak, kok isanya tidak ada kedalaman, isanya gimana mau ngebayar. Nah, itu kita berlaku indeks. Nah, untuk tahu indeks, pengen tahu lebih detailnya nanti by Japri aja. Gitu, kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, orang si pro ini, dia itu sebenarnya adalah kaki kiri ngasih omset buat si ini, bahkan sampai mentok atas. Gitu, kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu deh. Jadi tidak ada pas-up-pas-upan, tapi memang semua dapat gitu loh. Oke, sampai di situ. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Sebelum saya akhiri, mungkin 5 detik lagi, 10 detik lah, saya hitung ya. Ada yang mau nanya? Kalau ada, tulis di chat. Ada gitu. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada yang mau nanya? 5, 6, 7, ada? 8, 9, 10. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam, selamat hari Minggu. Happy Sunday, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata. See you, sukses, dan to the moon.